Udah bagus nih. Secara slide udah nggak kepotong lagi. Eh, Gimana ya? Kita tadi udah nyampe sini ya. Kita tadi udah nyampe di sini ya, sambil yang lain sambil masuk lah ya. Kita lanjutkan saja ya. Yuk kita lanjutkan kembali ya. Oke. Sekarang persoalan kita ya. Eh Live terkeren. Live terkeren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok malah sekarang Facebooknya nggak ada yang orangnya nih. Oke, kita lanjut saja. Kenapa kok nggak hutang nggak lunas-lunas? Kenapa kok piutang nggak dibayar orang? Kenapa keluarga tidak harmonis? Kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Ya. Terus kenapa udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak keterima? Padahal Bapak Ibu, konsep dalam Islam kita dapatkan ya, kita dapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang. Contoh, nafas Anda ya. Nafas Anda Bapak Ibu, ini semua berlimpah Bapak Ibu ya. Ini semua nafas kita berlimpah. Coba apa? Nih sebentar. Sebentar ya. Muka. Oke. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja. Contoh Bapak Ibu, nafas Anda ya, nafas Anda. Nafas Anda itu Bapak Ibu, itu adalah rezeki yang tak terkira. Ya bayangin aja Bapak Ibu, Anda di sekitar Anda itu ada banyak sekali nafas yang banyak sekali oksigen. Coba deh sekarang gini ya, coba sekarang begini. Kita game sedikit ya. Mungkin ini kemarin udah saya lakukan ya. Ini kemarin udah saya lakukan tapi sekarang saya pengen lakukan lagi ya. Mungkin ada beberapa orang yang kemarin tidak ikut dan sekarang ikut supaya pemahamannya tuh masuk gitu ya. Supaya pemahamannya tuh masuk gitu. Oke ya. Sekarang coba Anda tarik nafas dalam kemudian hembuskan secara perlahan ya. Tarik nafas yang dalam kemudian hembuskan. Oke ya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas yang dalam lebih dalam lagi, kemudian hembuskan secara perlahan. Oke. Nah, nanti saya ingin minta Anda, ya, saya mau minta Anda untuk menahan nafas selama mungkin, ya, menahan nafas selama mungkin. Dan saya akan hitung, ya, saya akan hitung dengan 20 detik ya. Saya akan hitung selama 20 detik. Siapa yang sanggup ya? Siapa yang sanggup untuk tahan nafas selama 20 detik ya? Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Kalau udah nggak kuat, lepasin aja, nafas saja. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, lebih dalam, tahan. Oke, tahan sekarang ya, tahan. Tahan selama mungkin yang Anda bisa. Kalau Anda sudah nggak kuat, lepasin aja kemudian nafas. Ya, kemudian Anda tulis di komen pada hitungan keberapa Anda sudah tidak tahan untuk tahan nafas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekarang lepasin semua Bapak Ibu. Oke, sekarang lepasin semua ya, lepasin semuanya ya. Oke, sekarang lepasin semua. Nah, Bapak Ibu, tadi Anda sudah kita game sedikit gitu ya. Kita game sedikit seberapa lama Anda bisa bertahan ya. Coba sekarang tuliskan di komen, Anda tidak tahan di detik keberapa ya. Anda tidak tahan di detik keberapa? Coba. Nih ada yang bilang 15, ada yang bilang 4. Coba. Ada 20 ya, 20 ya. Coba Anda tidak tahan nafas di detik keberapa? Ya. Ya. 11, 20 berhasil. Yeay, 20 bisa, alhamdulillah. Nah, sadarkah Anda ketika Anda nahan nafas, itu Anda sedang tahan rezeki? Ya. Sadarkah Anda ketika Anda tahan nafas, ketika Anda sedang menahan nafas tadi, Anda sedang menahan rezeki. Karena gini Bapak Ibu, nafas itu kan rezeki. Anda harus paham ya. Dan tentu saja Anda pasti paham tentang ini, bahwa nafas itu rezeki. Tapi ketika Anda menahan nafas, Anda sedang menahan rezeki.
Tapi Bapak Ibu, Anda tuh tidak sanggup untuk menahan nafas lama-lama gitu. Sebentar, saya pasang cas iPhone dulu, cas laptopnya dulu. Oke. Ya. Nah, sadarkah Bapak Ibu ketika Anda menahan nafas 20 detik itu berarti Anda sedang menahan rezekinya Allah. Ya karena nafas itu rezeki, ya kan? Ada begitu banyak orang yang membutuhkan nafas, tapi begitu banyak orang di luar sana yang dia tidak bisa bernafas. Dia bayar tabung oksigen gitu ya. Dia bayar tabung oksigen, dia tidak bisa nafas seperti apa yang kita lakukan seperti saat ini, ya. Jadi, Allah itu memaksa nafas masuk dalam hidung kita. Allah itu paksa nafas kita masuk ke dalam hidung kita. Tapi kita tidak bisa kita menahan gitu sehingga rezeki tidak masuk dalam tubuh kita. Maka begitulah konsep rezeki. Konsep rezeki sama seperti konsep nafas. Cara masuknya dipaksa. Terus kenapa tidak datang kepada kita? Karena kita yang menahan gitu. Karena kita yang menahan rezeki masuk ke dalam hidup kita. Ya. Sama seperti nafas tadi. Kita awalnya nafas seperti biasa. Kemudian setelah kita tahan, seolah-olah depan hidung kita, di depan hidung Anda itu seolah-olah ada perisai, ya, seolah-olah ada perisai sehingga nafas yang masuk tidak jadi masuk, nafas mau masuk tidak jadi masuk, nafas lagi mau masuk tidak jadi masuk lagi. Maka cara supaya mendapatkan nafas, mendapatkan rezeki, caranya gimana? Buka perisainya, kan gitu. Buka perisainya maka Anda akan mendapatkan nafas. Begitu pula sama rezeki, ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu selama ini kenapa Anda tidak mendapatkan rezeki? Karena Anda yang menahan. Bukan Allah nggak mau kasih. Allah mau kasih. Allah mau kasih. Tapi Anda yang menahan nafas Anda. Ya. Nah, seperti kisah Nabi Adam Bapak Ibu. Ya. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam saat itu? Ya. Jadi Nabi Adam itu dulu tinggal di surga. Ya. Allah ciptakan Nabi Adam di surga. Kemudian apa kata Allah kepada Nabi Adam? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ya. Allah katakan pada Nabi Adam, "Hai Adam, duduk diamlah kamu di surga bersama Hawa dan nikmati semua yang ada di surga. Tapi jangan kamu deketin pohon itu," kata Allah gitu kan. Jangan kamu deketin pohon itu. Tapi apa yang apa yang Nabi Adam lakukan ya? Kemudian dia digoda sama iblis gitu ya. Digoda sama dia tergoda gitu ya. Kemudian ya sudah, dia petik itu buah langsung turun. Langsung turunlah Nabi Adam ke dunia, ke bumi. Kemudian awalnya di surga Bapak Ibu, awalnya di surga ya. Awalnya di surga itu rezekinya tuh tak terbatas. Ya ada Nabi Adam pengen makan tinggal bilang aja ya Allah lapar, ya Allah makan pangsit, cering langsung datang ya. Ya Allah bakso, cering langsung datang. Itu di surga. Ketika di bumi, ya aduh lapar nih. Pangsit ya Allah. Pangsit ya Allah. Pangsit ya Allah nggak datang. Suara saya barengan. Coba sebentar saya makan pangsit, cering langsung datang. Enggak kok. Mungkin di HP-nya aja. Mungkin di HP-nya aja ya. Oke. Jadi ketika sudah di dunia, udah nggak bisa seperti itu lagi ya. Sudah tidak bisa seperti itu lagi. Sudah tidak bisa langsung minta. Tapi apa yang dilakukan? Itu ada pohon, panjat, petik, kupas, makan. Ya. Awalnya di surga tinggal minta. Kemudian ketika sudah tiba di bumi ya. Apa yang dilakukan? Harus panjat, petik, kupas, dan makan. Maka, karena satu dosa, hidupnya jadi tidak mudah. Karena satu dosa, hidupnya jadi tidak mudah. Maka Bapak Ibu, saat itu ada perisainya Nabi Adam. Ada perisai rezeki yang menutupi, ya, yang menutupi dirinya. Ya, yang menutupi dirinya. Sebentar. Oke, ya. Bagus ya, jelas ya. Oke. Maka Bapak Ibu, itulah perisai rezeki. Jadi gini, ya. Rezeki itu
cara masuknya itu dari atas. Kan tadi saya bilang ya, tentang nafas ini, tadi yang saya bilang tentang nafas ya, cara masuknya rezeki adalah dipaksa sama Allah. Cara masuknya rezeki dipaksa sama Allah seperti nafas. Ya betul tadi, kayak apa? Kayak flu gitu ya. Itu kalau flu itu kan nafas kita tertahan. Tersiksa nggak sih? Tersiksa Bapak Ibu. Maka ya supaya tidak tersiksa, ya lepaskan gitu loh. Lepaskan pembatas, penghalang yang ada di hidung kita gitu. Sama seperti rezeki, Allah itu mau kasih rezeki berlimpah, caranya dipaksa Bapak Ibu. Caranya dipaksa untuk kita mendapatkan rezeki, tapi kita yang menahan. Ya. Gimana caranya Allah memaksa kita? Ya. Ya, gimana caranya Allah memaksa kita? Dengan cara rezeki dari atas turun ke bawah. Dengan berlimpah seperti air bah. Anda tahu ya air bah ya? Itu kayak hujan tuh deras banget Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah. Kalau ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, pastinya semua kena hujan Bapak Ibu ya. Ada tidak yang tidak kena hujannya? Oh, ternyata ada ya. Padahal harusnya semuanya kena hujan. Oh, ternyata ada Bapak Ibu, ada satu golongan orang yang tidak mendapatkan hujan lebatnya. Yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Siapa mereka? Mereka adalah yang pasang perisai. Dia berlindung di balik pohon, dia berlindung di balik payung, dia berlindung di balik atap. Dia tidak dapatkan rezeki berlimpah, dia berupa hujan itu ya. Dia tidak mendapatkan hujan lebatnya, yang didapatkan hanyalah tetesannya saja. Ya. Begitu pula sama rezeki. Rezeki itu turun berlimpah dari atas turun ke bawah. Harusnya siapapun yang ada di bawah itu pasti terkena rezeki. Bukan terkena rezeki lagi Bapak Ibu. Tenggelam dengan rezeki. Saking banyaknya. Tapi kenapa sekarang ternyata ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa itu? Orang yang pasang perisai. Ya, dia berlindung di balik perisainya, dia tidak dapatkan rezeki lebatnya, dia tidak dapatkan rezeki berlimpahnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Siapa itu? Orang-orang yang punya perisai. Dalam surat An-Nuh ayat 10 Bapak Ibu ya. Dalam surat An-Nuh ayat 10 Allah katakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepada Tuhanmu, kata Allah ya, mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan lepas perisai rezeki kamu. Niscaya aku akan buka perisai rezeki kamu, ya. Karena perisai rezeki itu adalah dosa, ya. Perisai rezeki adalah dosa. Jadi ketika kita memiliki dosa Bapak Ibu, maka Anda memiliki perisai rezeki. Ya, jadi di ayat 10 Allah katakan fakultu astaghfiru rabbakum ya, mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku buka semua perisai rezekinya. Kemudian apa yang selanjutnya? Niscaya ya yursilis sama alaikum midrara, dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kamu ya. Hujan yang apa Bapak Ibu? Hujan yang lebat, bukan hujan rintik-rintik Bapak Ibu. Hujan yang lebat ya, hujan yang lebat, hujan yang banyak ya. Jadi setelah buka perisai, ini perisai. Kita di bawahnya nih, ya. Anda di bawahnya, ini perisai nih, ya. Ini perisai, Anda di bawahnya. Ada hujan lebat yang nggak turun, ketampung semuanya di sini. Semuanya tertahan di atas. Karena apa? Karena ada perisai. Supaya hujan turun ke bawah, ya. Supaya hujan turun ke bawah, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah buka perisainya. Ya, setelah dibuka perisainya, rezeki turun, maka Anda akan mendapatkan rezeki. Nah, di sini ya, di sini nih Allah katakan ya, fakultu astaghfiru rabbakum, mohon ampun kamu kepadaku, aku akan buka perisai. Ya, setelah lepas perisai, di sini Allah bilang, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kemudian setelah hujan lebat turun gitu ya, kan hujan itu rezeki, ya kan? Hujan itu kan rezeki. Tapi ada orang yang gak percaya. Apa Fikri? Mana hujan itu rezeki? Itu lihat tuh banjir bandang. Ya, itu lihat tuh banjir bandang yang ada di, ya kan saat ini ada beberapa daerah yang barusan terkena banjir bandang. Tuh banjir bandang. Gara-gara hujan kan, berarti hujan itu musibah. Oke, kalau misalkan sekarang kita sebagai manusia tidak paham bahwa hujan itu adalah rezeki. Allah tambahin di ayat 12, wa yumditkum bi amwal, dan Allah membanyakkan harta. Ya, Allah membanyakkan harta.
banyak hartanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis, tapi anak-anak cabang, anak perusahaan, agen-agen, reseller-reseller yang semuanya produktif. Kemudian wa yaj'al lakum jannat, dan Allah kasih kamu kebun. Nggak usah kamu yang siramin itu kebun, kata Allah. Aku yang siramin itu kebun. Dengan cara apa? Itu ada sungai mengalir di bawahnya. Ya, wa yaj'al lakum anharo. Ya, dan di bawah kebun-kebun itu ada sungai yang mengalir. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, sudahlah dikasih harta. Tidak cukup di situ, tapi Allah tambahkan anak, ya. Kemudian Allah tambah kebun, Allah tambah sungai. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Sudah ditambah harta, ditambah anak-anak. Anak-anak adalah anak-anak cabang, anak perusahaan, dan lain-lain. Kemudian kebun. Kebun dipasangkan dengan sungai. Anda kalau misalkan punya kebun ada sungainya, Bapak Ibu, Anda nggak usah siram. Ya. Anda kalau punya kebun yang ada sungainya, Anda tidak usah siram. Ya, yang Anda lakukan apa? Tinggal petik aja. Ya. Tinggal petik saja. Ya. Passive income. Ya. Kebun-kebun yang ada sungai-sungainya, ibarat Anda punya perusahaan, ya, ibarat Anda punya perusahaan, Anda nggak usah apa? Anda tidur, rezeki masuk. Anda bangun, uang masuk ke rekening. Anda ada di Indonesia atau di Malaysia, uang masuk ke rekening. Anda jalan-jalan keluar luar negara, uang masuk ke rekening. Ya. Anda mau pikirkan itu bisnis, uang masuk ke rekening, tidak pikirkan pun uang masuk ke rekening Anda. Itulah yang dinamakan kebun-kebun yang ada sungai-sungainya. Dan Allah sudah janji. Di ayat ini, Allah janji mau ngasih. Kalau apa? Kalau di ayat sini, kalau di ayat 10, Anda lepas perisai rezeki. Ya. Kalau melepas perisai rezeki. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Di ayat 10, 11, dan 12, ya, di ayat 10, 11, dan 12, ya, 10, 11, dan 12, ada nggak untuk Anda untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Ya. Ada nggak? Coba tulis di komen, ya. Coba tulis di komen, untuk mendapatkan rezeki di ayat 10, 11, dan 12, ada nggak untuk dapat rezeki disuruh kerja? Coba tulis di komen, ada nggak? Ada nggak disuruh sama Allah untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Coba, ya. Saya mau lihat respon Anda. Ada nggak? Ya. Oh, ketinggalan, nggak apa-apa. Ada yang ketinggalan, oke, nggak apa-apa, ya. Coba, ya. Di ayat 10, 11, dan 12, ada nggak Anda untuk mendapatkan rezeki disuruh kerja? Ya, ada nggak nih? Di ayat 10 dibilang, mohon ampun kamu kepadaku, niscaya aku buka perisai. Kemudian di ayat 11 di ayat 11 Allah akan turunkan hujan yang lebat. Di ayat 12 ditambahkan harta, ditambah anak, ditambah kebun, ditambah sungai. Ya. Kebun yang ada sungainya adalah passive income. Pertanyaan saya, ya, saya ulangi pertanyaan saya, ya. Ini surat Nuh, ya. Ini surat Nuh ayat 10, ya. Ada yang bertanya tadi. Ini surat Nuh ayat 10. Coba Anda tulis, ya, nggak ada, ya, nggak ada, tidak, nggak ada. Disuruhnya buka perisai. Yes. Kalau gitu, besok nggak usah kerja. Besok nggak usah kerja. Besok tutup toko. Siap nggak? Yang nggak usah kerja, Bapak Ibu. Ya gimana? Orang di sini dikatakan sudah supaya dapat rezeki, buka perisai. Nggak usah kerja. Capek banget kerja, ya. Nggak usah kerja, Bapak Ibu, ya. Percaya nggak nih? Percaya nggak nih? Percaya nggak kalau Anda nggak butuh kerja? Coba, percaya nggak? Anda percaya nggak kalau misalkan untuk mendapatkan rezeki nggak butuh kerja? Anda percaya nggak? Kalau Anda percaya, besok nggak usah kerja. Ya kan kebetulan besok Ahad, ya. Seninnya nggak usah kerja. Seninnya nggak usah bisnis. Ya. Senin nggak usah kerja, Senin nggak usah bisnis, udah nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Buka perisai aja. Siap nggak? Yeay, libur. Ya. Kalau misalkan apa Fikri saya nggak percaya. Apa Fikri? Saya nggak percaya. Masa ya begitu konsepnya? Ya memang begitu konsepnya.
Ya, memang begitulah konsepnya. Ah, tapi saya nggak percaya Pak Fikri. Nggak percaya Pak Fikri. Ya kita tuh untuk mendapatkan rezeki, memang kita disuruh ikhtiar, kita disuruh kerja, kita disuruh usaha. Kalau misalkan memang Anda nggak percaya dengan ayat ini, kemudian Allah tambah di ayat 13, mengapa kamu tidak percaya? Allah bilang, kenapa nggak percaya? Kenapa tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan keajaiban, kejadian. Artinya padahal mudah nggak bagi Allah untuk menciptakan manusia sekompleks kita, Bapak Ibu? Mudah nggak bagi Allah? Ya. Atau gini deh, bagi manusia deh. Bagi manusia mudah nggak untuk menciptakan manusia sekompleks ini? Ya. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Tidak mudah. Ya. Kita nggak bisa menciptakan manusia. Bukan tidak mudah lagi. Tidak mungkin. Ya, kita nggak mungkin menciptakan manusia, tapi Allah bilang padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu. Kalaulah menciptakan manusia sekompleks ini saja mudah, Bapak Ibu, apalagi rezeki, apalagi rezeki. Jadi Bapak Ibu, di ayat tadi dua janji Allah, ada dua janji Allah di ayat barusan. Apa janji Allah? Yang pertama, jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisai. Ya, gambaran perisai itu gini, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Saya coba bukakan kepada Anda ya. Saya coba bukakan kepada Anda ilustrasi ya, ilustrasi perisai rezeki itu seperti apa ya. Sebentar. Supaya Anda punya gambaran ya, supaya Anda punya gambaran perisai rezeki itu kayak gimana sih ya. Sebentar, magnet rezeki, kemudian PT OMR, kemudian media. Oke. Oh enggak, bukan media, gambar. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Inilah gambaran perisai rezeki. Ya, inilah gambaran perisai rezeki ya. Jadi Anda itu Bapak Ibu, ada rezeki di sekitar Anda itu ada mau masuk rezeki banyak banget Bapak Ibu. Ada banyak rezeki yang mau masuk ke dalam kehidupan Anda. Tapi Anda tahan dengan perisai rezeki. Ini perisai rezeki itu yang kuning ini Bapak Ibu ya. Di sini ya salah satunya tidak bersyukur, rasa bersalah, takut, gelisah, galau, malu, marah ya, salah satu dari sekian banyak perisai rezeki. Dan ini semua menyelimuti Anda. Dan itu yang sekarang kita rasakan ya. Rasa bersalah, siapa? Kita yang bersalah, kemudian pemerintah yang bersalah, kenapa seperti ini gitu ya. Kemudian takut tidak bisa hidup lagi karena tidak memiliki rezeki. Kemudian gelisah dengan hidup yang kemudian sekarang sudah banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, banyak yang putus kerja, banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, galau hidupnya, kemudian malu, kemudian marah dengan siapa? Marah dengan pemerintah, marah dengan Allah, marah dengan siapapun yang memecat Anda dan lain-lain. Ya. Jadi inilah gambaran perisai rezeki. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebentar, saya kecilin dulu ya. Ya. Kalau Allah bilang di ayat 2 di ayat barusan, kalau mau dapatkan rezeki berlimpah, nggak usah kerja, tapi buka perisai rezeki. Ya, buka perisai rezeki. Di ayat yang tadi juga, janji yang kedua adalah passive income, duduk diam, dapatkan rezeki. Jadi ada dua tuh janjinya Allah. Kalau mau dapat rezeki berlimpah, buka perisai. Yang kedua, passive income, ya. Kedua, passive income. Duduk diam, dapat rezeki, ya. Maka perisai rezeki kita adalah dosa, ya. Perisai rezeki kita adalah dosa. Dan dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, Anda itu sudah kaya. Mungkin kalau misalkan Anda masih ingat ya, kalau Anda masih ingat dengan pembahasan kita di pekan ke sebelumnya ya, di pekan ke-6 ya, di kajian pekan ke-6, mendapatkan keajaiban tanpa mentuhankan keajaiban ya. Mendapatkan keajaiban tanpa mentuhankan keajaiban. Di situ Anda sudah dapatkan 3 janjinya Allah. Janji yang pertama At-Tolak ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buka semua persoalannya
dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayat yang kedua adalah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuserahkan kepada orang-orang yang melakukan kesolehan. Kemudian di ayat yang ketiga, dijanji Allah yang ketiga dalam surat An-Nur ayat 55. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi. Sebagaimana aku telah memberikan kejayaan itu kepada orang sebelum kamu. Artinya, kita memiliki kekayaan tanpa batas. Anda, Bapak Ibu, Anda itu semua, itu memiliki kekayaan tanpa batas. Lalu kenapa sekarang kita tidak mendapatkan itu semua? Karena ada dosa yang menutupi kita. Rezekimu masuk, tertolak. Rezekimu masuk, tertolak. Rezekimu masuk, tertolak lagi. Mau masuk lagi, tertolak lagi. Kenapa? Karena ada perisai di sekitar kita. Ya, maka dosa yang menghambat kita, itulah perisai kita. Selama ini kita cinta banget dengan dosa kita, Bapak Ibu, ya. Seolah-olah tidak mau melepas dosa kita, ya. Sampai ada lagunya, Bapak Ibu, ya. Sampai ada lagunya. Hidup tanpa dosa bagai taman tak berbunga. Oh, bukan dosa ya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, ya, kalau hidup nggak pakai dosa itu nggak rame gitu loh. Kalau hidup nggak pakai dosa itu nggak rame. Nggak ada dosa tuh nggak rame gitu. Ya, Pak Fikri, kita kan manusia, ya manusiawi lah punya dosa. Ya memang manusiawi punya dosa. Lah tapi kan kalau misalkan itu udah tahu dosa, ya jangan dilakukan lah, kan gitu. Ya kan? Kalau sudah tahu melakukan dosa, sudah tahu melakukan, baru saja melakukan dosa, ya lepas dosa itu dengan cara apa? Minta ampun sama Allah. Seperti di ayat yang tadi. Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan buka perisaimu. Ya. Jadi gimana cara buka perisai? Faqul tastaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah, ya. Nah, dosanya dosa apa, Pak Fikri? Ya banyak sih. Ya banyak, ya. Banyak banget dosa kita, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini akan dibahas di kelas, saya dalam kurung di situ akan dibahas di kelas selanjutnya, karena gini Bapak Ibu. Semua dosa manusia, ya, semua dosa manusia sebenarnya hanya ada 3 penyebabnya. Kenapa dosa itu ada? Ya, hanya ada 3 penyebab kenapa dosa itu ada. Ya, jadi kalau Anda tahu 3 hal ini apa, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Saya nggak bilang Anda hidup tanpa dosa, karena hidup tanpa dosa itu cuma Nabi. Tapi minimal kita bisa hidup menjauhi dosa. Kalau apa? Kalau 3 hal ini tahu. Nah, apa 3 hal ini, Pak Fikri? Ya mohon izin Bapak Ibu, saya bukannya tidak mau ngasih tahu, tapi pembahasannya detail dan dalam sekali. Dan saya membutuhkan waktu kira-kira 7 jam. Saya membutuhkan waktu kira-kira 7 jam untuk membahas itu, ya. Butuh waktu 7 jam untuk membahas itu karena pembahasannya sangat dalam dan sangat mendetil, ya. Jadi saya akan bahasnya di private training online Magnet Rezeki, ya. Saya akan bahas di kelas private training online Magnet Rezeki yang insya Allah nanti akan kita bahas yang akan kita laksanakan di akhir bulan di Oktober ini, antara tanggal 18 atau tanggal 25. Ya, nantikan saja infonya, ya. Maka ketika Anda tahu dosa itu penyebabnya apa, maka Anda bisa hidup menjauhi dosa. Ya. Ya karena cuma itu Bapak Ibu, Anda nggak butuh kerja, Anda tidak perlu bekerja, Anda nggak usah bisnis untuk mendapatkan rezeki. Karena jelas bagi Allah, tidak ada satupun dalam Al-Quran ayat Allah mengatakan bahwa ada hubungan secara langsung antara rezeki dengan kerja. Ya, tidak ada. Selama ini kan saya bekerja maka saya dapat, saya tidak bekerja maka saya tidak dapat. Ilmunya Allah nggak kayak gitu. Ilmunya Allah bukan seperti itu. Kalau misalkan saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Itu ilmu manusia. Ya kan Allah yang turunkan rezeki. Kita udah bahas di pekan ke-6. Kita udah bahas di pekan ke-6 bahwa mencari rezeki itu dengan ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Kalau saya kerja, saya dapat, itu ilmu manusia. Kalau ilmunya Allah, saya buka perisai rezeki, maka saya dapat rezeki. Udah selesai. Pak Fikri, terus letak ikhtiar kita di mana? Sabar, ya. Letak ikhtiar kita nanti saya jelaskan, ya.
Sehingga Bapak Ibu, sekarang kita punya fokus. Ya, sekarang kita punya fokus. Fokus kita apa? Duduk diam, lepas perisai. Fokus Anda itu cuma satu Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak lagi, ya. Nggak usah banyak-banyak lagi. Cukup satu aja. Pertama, ya, duduk diam, lepaskan perisai. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini ada perisai. Anda di bawah nih. Anda di bawah, ada perisai. Ya, cara yang paling masuk akal untuk mendapatkan rezeki. Anda mau kerja setengah mati di bawah Bapak Ibu. Kalau masih ada perisai di atas, yang nggak akan selesai. Ya, caranya gimana? Buka. Buka perisai, rezeki akan datang kepada Anda. Itu dia. Ya, gitulah caranya, ya. Ibarat gini Bapak Ibu, ini Anda naik mobil ya. Anda lagi naik mobil, Anda sedang mengendarai mobil ya. Anda sedang mengendarai mobil. Di sini ada tuas tuas rem. Di sini ada tuas gas, ya. Ada tuas rem, ada tuas gas. Kalau Anda mau maju, yang dipencet, yang diinjak yang mana? Yang pasti yang gas. Yang gasnya dipencet, gitu kan? Nah, tapi ketika Anda bekerja dan Anda memiliki perisai, itu seolah-olah Anda tekan gasnya, Anda injak gasnya, tapi Anda juga injak remnya, ya. Jadi ketika Anda bekerja tapi Anda tidak melepas perisai, seolah-olah Anda injak gasnya, tapi Anda injak juga remnya, ya. Masuk akal nggak sampai sini? Masuk akal ya? Paham ya analoginya ya? Ya nggak jalan gitu. Yang nggak jalan, maunya ya jangan diinjak remnya gitu, lepasin aja. Kalau remnya dilepas Bapak Ibu, itu injak sedikit saja, injak gas sedikit saja, itu langsung jalan gitu. Sama ketika kita, Anda mau bekerja setengah mati, tapi kalau masih punya dosa, ya nggak bisa juga gitu. Anda mau berbisnis setengah mati gitu ya, mau berbisnis dari pagi sampai pagi lagi, kalau punya dosa, ya nggak berdampak juga gitu loh. Maka fokus kita duduk diam, lepaskan perisai rezeki. Kemudian pekerjaan sama bisnis kita untuk apa Pak Fikri ya? Apakah resign? Nggak mesti juga ya. Anda nggak mesti resign, Anda nggak mesti keluar dari pekerjaan Anda. Tapi bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Itu dia ya. Jadi selama ini mindsetnya kita begini Bapak Ibu. Duduk diamnya kita, apa sih duduk diam itu? Duduk diam adalah di atas sejadah. Itulah duduk diamnya kita, ya. Duduk diam di atas sejadah. Selama ini duduk diamnya kita di atas sejadah itu hanya untuk menyempurnakan amal gitu loh. Oh, amal mana lagi yang belum saya lakukan ya? Oh, sholat sunnah, yaudah sholat sunnah deh. Oh, zikir, yaudah saya zikir deh. Hanya untuk menyempurnakan amal. Sedangkan bekerja dan berbisnis untuk cari uang, untuk cari rezeki, konsepnya nggak gitu. Itu ilmu manusia yang kayak gitu, ya. Yang seperti itu ilmu manusia. Tapi bagaimana ilmunya Allah? Ilmunya Allah untuk dapatkan rezeki, duduk diam. Buka perisai. Duduk diam, buka perisai. Terus di pekerjaan sama berbisnis apa? Untuk menyempurnakan amal. Dalam kurung saya bilang terumbu karang gitu ya. Nah, terumbu karang ini nanti akan saya bahas di pekan selanjutnya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Kita kunyah ilmunya satu persatu ya. Maka Bapak Ibu, ketika oke lah kalau misalkan di sini saya bilang ya, dosanya dosa apa? Saya bilang di sini dosanya dosa apa Pak Fikri? Ya memang dosanya banyak gitu ya. Dosanya banyak, dosa kita dosanya banyak. Ya banyak sih gitu ya. Tapi kalau Anda tahu 3 penyebab dosa itu ada, ya 3 penyebab kenapa dosa itu bisa ada, maka Anda bisa menjauhi dosa. Kalau Anda mau tahu 3 hal itu apa, nanti kita ikut nanti kita akan belajar di private training online Magnet Rezeki batch ketiga ya. Tapi minimal kalau Anda tidak tahu apa 3 hal itu, Anda tahu yang namanya dosa gitu kan. Anda tahu yang namanya dosa, maka Anda tobat gitu loh. Anda tobat, Anda fokus melepas perisai rezeki kita ya. Zikirnya apa? Zikirnya adalah istighfar. Nah, selama ini kita istighfarnya juga setengah-setengah gitu. Kita istighfarnya setengah-setengah. Jangan istighfar dulu deh, subhanallah deh. Kita zikir subhanallah gitu kan. Bagaimana caranya zikir kita subhanallah? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu? Zikir alhamdulillah. Allahu Akbar. Longbar, 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 longbar. Itu tuh kayak kedengarannya Anda manggil seseorang yang namanya lobar.
Ya, itu bukan zikir namanya. Zikir itu pelan-pelan, menghayati, khusyuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang namanya zikir. Kemudian bagaimana dengan istighfar? Ya, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Anda zikir istighfar, dalam pikiran Anda, dosa apa yang ingin Anda lepas? Oh, saya dosa ini. Oh, saya dosa ini. Oh, saya dosa ini. Ketika satu istighfar, langsung pikirkan dosa itu. Istighfar yang kedua, pikirkan dosa yang lain. Istighfar yang ketiga, pikirkan dosa yang lain. Istighfar yang keempat, pikirkan dosa yang lain, ya, dan segala macam. Jadi zikirnya tuh punya kualitas gitu loh. Bukan astagfirullah. Jadi kayak apalagi sampai yang cepat banget Bapak Ibu. Ada samping saya waktu kemarin zikir, dia zikir lagi. Jadi kayak stuck gitu. Itu bukan zikir ya, itu bukan zikir, itu bukan melepas dosa ya. Walau nggak mudah untuk melepaskan perisai, tapi akan berupaya. Yes, dosa riba setoran setahun lagi, semoga ada keajaiban langsung lunas seketika. Yes, ya. Bagaimana cara ikutnya? Cara ikutnya gimana? Nanti di private training online batch, private training online Magnet Rezeki batch ketiga nanti ya. Nantikan infonya di grup ini ya. Pelan-pelan dulu. Yang penting kita kajian dulu sekarang. Nanti untuk PTOMR nanti akan ada ya. Nanti akan ada. Dosa riba. Ya, dosa riba saya mah astagfirullah. Ya. 99,9% orang di Indonesia terjerat riba. Jangankan itu Bapak Ibu, uang kertas kita aja udah jelas-jelas riba. Uang kertas kita aja itu udah jelas-jelas riba gitu. Ya gimana lagi? Kita nggak bisa keluar dari situ ya, kecuali ya kita menantikan gitu. Kita menantikan one imam itu gitu kan. Kita menantikan satu imam di akhir zaman yang akan melepaskan kita dari semua dosa riba. Ya, Imam Mahdi. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya kita ya lambat laun lah terlepas dari dosa riba. Maka di sini Anda udah jelas. Di sini Anda udah jelas. Kalau sebelumnya mindset Anda sholat, ibadah, zikir hanya untuk menyempurnakan amal, sehingga Anda juga tidak merasa bahwa itu tidak merasa bahwa itu penting untuk Anda. Wajib iya, tapi penting enggak. Gitu kan? Beda Bapak Ibu. Ketika Anda memaknai kewajiban sama kepentingan. Kalau Anda memaknai keajaiban, Anda memaknainya sebagai kewajiban, ya sudah ada rasa terpaksa di situ. Ya memang kewajiban, tapi ketika Anda memaknainya secara kewajiban saja, melepas kewajiban, menggugurkan kewajiban, maka ada rasa keterpaksaan ketika Anda pengen sholat, ketika Anda pengen zikir, dan lain-lain, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan lain-lain. Tapi ketika Anda memaknai bahwa itu adalah kepentingan Anda, maka Anda berjuang di situ. Sedangkan bekerja dan berbisnis untuk menyempurnakan amal, untuk merawat terumbu karang Anda. Anda yang sudah paham tentang terumbu karang pasti paham, ya. Tapi kalau misalkan belum paham terumbu karang, bagaimana Pak Fikri? Santai, pekan depan kita akan bahas. Maka itu yang pertama, ya, itu yang pertama, memahami perisai rezeki. Ya, bukalah semua perisai rezeki itu, ya. Jadi Bapak Ibu, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja Anda, bukan di bisnis Anda, bukan di warung, bukan di toko, tapi di mana? Di atas sejadah. Ya, di atas sejadah. Itulah kerja keras Anda. Ya. Jadi kerja keras Anda bukan di toko, bukan di uang, bukan di toko, bukan di bisnis, bukan di mana-mana, tapi di mana? Di atas sejadah. Itulah kerja keras kita. Maka pertanyaan saya, sudahkah kita ya hari ini? Sudahkah kita hari ini bekerja keras di atas sejadah? Sudahkah kita bekerja keras di atas sejadah hari ini? Kalau belum, yuk malam ini kita maksimalkan. Cara yang kedua, itu tadi secara prinsip Anda paham bahwa kenapa kita kalau misalkan sekarang kita memiliki dipecat dari pekerjaan kita, ya, kemudian kenapa riba kita tidak lunas-lunas, kenapa piutang kita tidak dibayar orang, kenapa bisnis kita di zaman di COVID Academy ini bisnis kita menurun, kenapa omsetnya menurun, dan lain-lain. Itu nggak ada jawaban lain kecuali dosa kita yang masih banyak belum dilepas. Maka kalau mau mendapatkan itu semua, lepas perisai.
Itu yang pertama ya. Yang kedua, pahami jendela buram ya. Pahami jurus jendela buram. Ini saya sudah sampaikan ya. Saya sudah sampaikan di pekan kelima bahwa inti materinya adalah jangan nunggu solusi agar hati Anda bisa tenang, tapi tenangkan diri Anda terlebih dahulu agar solusi datang. Gitu. Belum ya? Kalau belum nanti ya simak aja di pekan kelima ya. Kan video siaran ulangnya masih bisa Anda tonton gitu ya. Dari pekan pertama pun Anda bisa tonton ya. Jadi silakan nanti Anda masuk kembali ke pekan kelima ya. Anda masuk kembali ke kajian pekan kelima. Tapi inti materinya, inti materi dari jurus jendela buram itu adalah jangan nunggu solusi agar hati bisa tenang, tapi tenangkan diri supaya solusi datang. Selama ini Bapak Ibu, kita tuh ketika kita memiliki persoalan, mana solusinya gitu ya. Sehingga ketika solusi belum datang, Anda nggak tenang. Padahal yang dibutuhkan supaya solusi itu datang, Anda tenang. Ya, ketika Anda tenang, maka akan ada banyak sekali solusi datang kepada Anda. Ya, ya, itu inti materinya. Tapi nanti silakan nanti Anda buka lagi di pekan kelima ya. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah pahami jurus perisai rezeki. Yang kedua, pahami jurus jendela buram. Dan yang ketiga, pahami jurus merawat terumbu karang. Ya. Kalau Anda sudah paham merawat terumbu karang, ya sudah, lakukan. Ya, lakukan, amalkan itu semua. Tapi gimana bagi yang belum paham Pak Fikri? Saya masih baru di magnet rezeki. It's okay. Nanti kita akan belajar di kajian pekan depan ya, akan disampaikan di kajian pekan depan ya. Sabar ya, kunyah dulu satu persatu ya, kunyah dulu satu persatu ilmunya. Kemudian itu 3 tuh ya. Secara prinsip ada 3 cara. Pertama, pahami jurus perisai rezeki. Yang kedua, pahami jurus jendela buram. Yang ketiga, pahami jurus merawat terumbu karang. Ini aja dulu 3 deh ya. Karena jurus magnet rezeki itu ada 101 ya. Ada 101 jurus. Ya, kalau misalkan Anda sudah paham banyak jurus, bagus banget ya. It's okay, it's the best. Tapi bagaimana kalau misalkan masih baru gitu? Masih baru, Pak Fikri, saya baru belajar ilmu magnet rezeki. Di mana cara mulainya? Udah 3 jurus itu dulu deh, ya. 3 jurus itu dulu untuk awal, ya. Perisai rezeki, jendela buram, dan merawat terumbu karang. Itu secara prinsip. Nah, ketika secara prinsip kita udah paham, oh gitu caranya ya. Ketika saat ini, ya, ketika COVID datang, kemudian bisnis kita turun, kita dipecat dari pekerjaan, kemudian kita tidak kita dirumahkan, tidak dapat ini, tidak dapat itu, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Penyebabnya bukan siapa-siapa. Penyebabnya bukan bos Anda, penyebabnya bukan konsumen Anda yang tidak datang kepada Anda, penyebabnya bukan siapa-siapa, bukan juga Allah, Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas bahwa rezeki itu sebenarnya cara masuknya dipaksa. Cara masuknya dipaksa, Bapak Ibu. Anda dipaksa dapat rezeki seperti Anda dipaksa seperti Anda dipaksa mendapatkan nafas. Ya kan? Tapi kenapa tidak datang kepada kita? Jawabannya cuma satu. Anda punya dosa yang belum dilepas. Ya. Pak Fikri, saya punya dosa riba. 2 tahun lagi baru selesai. Jadi gimana dong? Apa 2 tahun lagi? Apa 2 tahun lagi saya baru merdeka? Apa 2 tahun lagi baru rezeki akan datang pada saya? Ya, intinya apa yang sudah ada, apa yang sudah datang kepada Anda, ya sudah, Anda maknai bahwa itu adalah kesalahan. Anda tobat, ya, Anda sholat tobat sebanyak mungkin yang Anda bisa, ya, sampai Anda merasa tenang, sampai Anda yakin bahwa Allah sudah memaafkan Anda. Kalau belum yakin, belum tenang, aduh kayaknya masih banyak nih dosa, aduh kayaknya masih dosa, sholat lagi, aduh kayaknya masih dosa, sholat lagi, gitu ya. Terus bulan depan setelah bayar cicilan, aduh bayar cicilan riba lagi, sholat lagi. Bulan depannya lagi, bayar cicilan lagi, aduh bayar cicilan lagi, tobat lagi, sholat tobat lagi gitu ya. Ya sudah, memang itu yang bisa kita lakukan sudah. Setelah selesai, komitmen untuk tidak mendapatkan itu lagi. Ya, nah itu secara prinsip Anda sudah paham ya. Sekarang Pak Fikri, saya sudah tahu secara prinsip, oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, sekarang kita bahas secara teknisnya. Secara teknisnya, sedekah. Ya, Pak Fikri, balik ke basic dong. Ya memang.
terdengar klasik ya, sedekah. Ya memang. Ya memang Bapak Ibu ya. Coba Anda dengar kembali deh, ya Anda dengar kembali jurus rahasia keajaiban yang saya bahas di kajian pekan kedua, ya. Jadi konsep rezeki, perisa rezeki, jendela buram dan terumbu karang. Yes, ya. Coba ya untuk pahami betul-betul ya, pahami betul-betul tentang konsep sedekah itu, ya. Konsep sedekah itu ketika yang Anda sedekahkan, yang objek sedekah Anda itu lebih penting dari Anda, ya. Itu level yang lebih tingginya Bapak Ibu. Ketika Anda sedekahnya, ketika misalkan Anda punya uang 1 juta, sedekahnya 1.000, ya. Anda punya uang 1 juta rupiah, sedekahnya 1.000 rupiah. Dibandingkan Anda punya uang 100.000 rupiah, sedekahnya 50.000 rupiah. Mana yang lebih besar? Maaf. Saya ulang contohnya. Anda punya uang 1 juta rupiah, ya. Anda punya uang 1 juta rupiah, sedekahnya 100.000 rupiah. Punya uang 1 juta, sedekah 100.000. Dibandingkan dengan punya uang 100.000, sedekahnya 50.000. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar adalah 100.000. Tapi mana yang pengorbanannya lebih besar? Yang pengorbanan yang lebih besar adalah yang 50.000. Jadi Bapak Ibu, ya, sedekah yang levelnya tinggi berbicara tentang orang lain di depan Anda itu lebih penting daripada Anda, ya. Suatu ketika saya punya persoalan habis uang, ya. Saya punya persoalan habis uang. Kemudian ya saya pengen buka dengan cara sedekah gitu ya. Saya pengen buka dengan cara sedekah. Ya, saat itu saya punya uang cuma 12.000, ya. Saya cuma punya uang 12.000, cuma segitu-gitunya. Cuma 12.000 rupiah. Segitu-gitunya di awal bulan gitu ya. Mohon maaf, bukan artinya saya riak Bapak Ibu. Cuma saya ingin gambarkan gimana rezeki itu bekerja gitu. Ketika saya punya uang 12.000, saya sedekahkan setengahnya, ya. Saya sedekahkan setengahnya, alhamdulillah dalam 2 jam kembali 11 juta. Masya Allah, ya. Jadi ya memang terkesan klasik sedekah, tapi memang itu. Ya, nanti dengarkan kembali jurus rahasia keajaiban di kajian pekan kedua, ya. Nah, ini ada ayatnya, ya, ada Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Artinya Bapak Ibu, ketika Anda sedekah itu ada 700 kali lipat, ya, rezeki yang disiapkan sama Allah. Tapi Pak Fikri, kalau misalkan saya sedekah kemudian fokusnya adalah untuk kembali, apakah itu bukannya pamrih? Ya, itu level rendahnya dalam bersedekah gitu. Tapi level tertingginya dalam sedekah adalah orang di depan Anda, objek Anda sedekah itu lebih penting daripada Anda. Ya, objek sedekahnya. Ini yang tertingginya nih, ya. Level tertingginya dalam sedekah adalah objek sedekahnya Anda itu lebih penting daripada Anda. Ketika Anda punya uang 12.000 misalkan, ini di depan saya udah makan atau belum nih? Saya belakangan saya masih bisa makan. Depan saya udah bisa makan belum? Kalau dia nggak bisa makan, deh Pak ini makan ya. Cuma ini uang yang saya punya. Bapak mudah-mudahan bisa makan ya, kayak gitu. Jadi itu di jurus rahasia keajaiban intinya adalah Anda nggak penting, orang lain lebih penting, ya. Ketika Anda memaknai Anda orang lain lebih penting, Anda nggak penting, maka sedekahnya tuh apa ya? Bukan hanya sebatas rutinitas gitu, ya. Saya pernah Dok, ya. Ini ada lagi yang bilang, saya pernah Dok, rekening tinggal 50 ribuan, langsung transfer ke MR Box, nggak lama diganti sama Allah puluhan kali lipat. Yes, itu dia, ya. Mungkin Anda juga banyak yang pernah merasakan hal itu. Anda pernah, ya, coba deh, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Coba tulis di komen, pernah nggak merasakan hal seperti ini, ya? Coba tulis di komen. Kalau pernah, coba bilang pernah gitu ya. Pernah nggak Anda merasakan hal yang sama? Anda sedekah, tiba-tiba beberapa saat kemudian diganti dengan lebih banyak sama Allah, ya. Tentu saja, ya. Tentu saja motivasinya bukan untuk kembali, karena itu nanti pamrih gitu kan. Nanti takutnya nggak ikhlas gitu ya, takutnya nggak ridho dan lain-lain, ya. Jadi motivasinya adalah
di depan saya itu lebih penting daripada saya. Itu motivasinya. Bukan untuk dapatkan 700 kali lipat, tapi Allah udah janji gitu loh, ya. Coba ya. Tuh, pernah ya. Pernah ya. Oh gitu caranya bersedekah ya, insya Allah akan diamalkan. Yes. Ya. Pernah tuh, ada pernah ya. Kalau pernah, terus kenapa hal ini tidak dijadikan formula gitu? Kalau pernah, kenapa sering ya? Ada yang bilang sering. Kalau misalkan pernah dan sering, kenapa hal ini tidak dijadikan formula, tidak dijadikan gold standar gitu ya? Ketika Anda sedang dalam kondisi tidak mudah, Anda cari orang yang lebih tidak mudah daripada Anda. Kemudian bantu mereka. Ya. Ketika Anda sedang tidak lapang, maka Anda cari orang yang kondisinya di bawah Anda. Kemudian bantu mereka. Jangan Anda mengharapkan bantuan. Selama ini kan mana bantuan pemerintah, mana bantuan presiden, mana bantuan Menkes, mana bantuan Mendagri, mana bantuan apalah gitu ya. Nggak usah berpikir bantuan Bapak Ibu ya. Tapi gimana caranya Anda bisa membantu orang lain dalam kondisi tidak lapang sekalipun ya. Oke. Ini yang pertama ya, sedekah. Terkesan klasik tapi memang itu kuncinya. Kemudian yang kedua, selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar. Ya. Selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian dari Anda itu punya tabungan ya. Mungkin sebagian dari Anda ada yang tidak punya tabungan tapi ada yang punya tabungan. Nah, saya ingin berbicara begini. Ketika Anda punya tabungan, jangan simpan dalam bentuk rupiah atau jangan bentuk ringgit ya Malaysia. Atau pokoknya jangan bentuk uang kertas, tapi selamatkan dengan emas atau dinar. Karena contohnya gini Bapak Ibu ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini yang di bawah ini ya. Ketika tahun 2000 uang 100.000 rupiah itu bisa membeli satu keranjang sebesar ini. Ya isinya macam-macam. Satu keranjang gitu ya. Satu keranjang sebesar ini. Uang 100.000 rupiah di tahun 2000. Di tahun 2010 uang 100.000 rupiah sudah berkurang setengahnya. Ya nggak setengah juga sih. Ya sepertiga lah. Anda lihat di sini kan ada kantongan di atas nih. Di sini udah hilang gitu ya. Di sini udah hilang nih ya. Di sini ada kantongan besar di atasnya, di sini udah hilang nih ya. Udah berkurang sepertiganya. Nah, kemudian di tahun 2020 saat ini 100.000 rupiah mau beli apa? Anda ngerasa nggak tahun 2000 100 rupiah tuh 100.000 rupiah tuh gede banget Bapak Ibu. Itu besar sekali. Nah sekarang 100.000 rupiah cepet banget habisnya gitu loh ya. Awalnya 3/3. Kemudian di tahun 2010 sisa 2/3. Di tahun 2020 sisa 1/3 gitu. Jadi ketika Anda punya harta, selamatkan ya. Jangan simpan di bank Bapak Ibu ya. Jangan simpan di maksudnya jangan deposito juga gitu ya. Jangan deposito deh gitu. Maksudnya lebih baik dalam bentuk dinar atau dalam bentuk emas gitu loh. Emas batangan atau dinar apapun gitu ya. Nah, alhamdulillah Magnet Rezeki punya kemarin meluncing dinar sebentar. Sebentar saya mana nih dinar saya? Sebentar. Bentar Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Magnet Rezeki punya dinar khairul razikin. Ya, ini dia nih, ya. Ya, ini dia dinar khairul razikin ya. Modelnya tuh kayak ya kebetulan stok saya sisa ini. Lagi nungguin yang lain juga gitu. Nah, ini dia ya. Stok saya salah satunya ya. Ini dalam bentuk limited edition. Ini sebentar, saya coba ya ini dia nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini 1/4 dinar ya. Ini 1/4 dinar motifnya Hagia Sophia. Motif Hagia Sophia. Nih. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini dia nih. Ini 1/4. Iya 1/4 dinar. Jatuh.
dan dia tuh 1 gram. Intinya gini Bapak Ibu ya, dalam emas, dalam dinar, apapun yang penting Anda selamatkan ya. Sebenarnya lebih baik sih dalam bentuk dinar ya, bukan promosi juga sih maksudnya. Ada sunnah di sana ya, ada sunnah di sana. Jadi kalau misalnya ada yang punya tabungan ya, selamatkan yuk selamatkan aset pribadi kita dengan emas atau dinar. Kalau misalnya ada yang mau beli dinar khairul razikin, Anda silakan buka www, coba saya tulis dulu ya. Nah, bentar, supaya kita bisa selamatkan uang kita bareng-bareng Bapak Ibu. Dinar com. Ya. Nah, Anda bisa akses ini ya, dinarkr.com. Nanti Anda bisa lihat di situ nanti siapa sih wakil resmi di tiap-tiap daerah gitu ya. Siapa sih wakil resmi di tiap-tiap daerah yang dekat dengan Anda. Nah, Anda hubungi aja gitu. Anda hubungi mereka ya. Anda hubungi mereka untuk Anda selamatkan uang Anda ya dengan dinar atau emas atau apapun lah. Mungkin di sini ada yang EOA juga ya, ada EOA Gold ya, ada yang emas antam, ya silakan apapun gitu ya, apapun ya. Yang penting emas gitu ya. Karena emas itu bukan dia tuh akan menjaga nilai ya. Itu yang kedua, secara teknis. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua selamatkan aset pribadi dengan emas atau dinar. Yang ketiga, pahami jurus kerangkeng uang ya. Pahami jurus kerangkeng uang. Apa jurus kerangkeng uang? Ya, bisa didengarkan di channel Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Ya mungkin ini pembahasannya cukup dalam Bapak Ibu karena banyak ya, dan itu kalau selama ini kalau jurus magnet rezeki yang lain itu secara prinsipal gitu ya. Tapi kalau kerangkeng uang itu teknis banget Bapak Ibu ya. Nanti Anda bisa dengarkan di channel Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Itu yang ketiga ya. Ketika Anda paham tentang kerangkeng uang, artinya adalah, nanti kesimpulannya gampang, nanti saya jelasin lagi ya. Jadi intinya kerangkeng uang ini berbicara tentang Anda tuh harus tahan uang Anda dalam kondisi saat ini. Ya, Anda harus tahan penggunaan Anda. Jangan dikit-dikit beli, ada diskon sedikit beli ya. Ke mall ada diskon beli ya. Terus apa? Ya diskon itu sebenarnya jebakan juga Bapak Ibu ya, bukan jebakan sih. Apa sih? Kalau bahasa disiplin katanya tuh jebakan tuh apa ya? Ya strategi marketing lah. Diskon itu strategi marketing Bapak Ibu ya. Ya Anda pasti tahu lah maksudnya strategi marketing itu gimana gitu kan. Ya ada yang 50% ditambah 20%, 50% tambah 30%, 50% tambah ini gitu kan, dan lain-lain. Flash sale ya di Tokopedia atau di Shopee misalkan, itu juga itu strategi marketing sebenarnya gitu ya. Mereka bukan artinya merugi dalam kondisi itu, mereka malah dapatkan untung. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan latah beli apapun ya. Karena di depan kita ada kondisi ekonomi yang tidak pasti. Dengan jurus kerangkeng uang ini, Anda tahu gimana cara menyelamatkan uang Anda dan tidak latah beli-beli. Ya, tidak latah untuk beli-beli. Loh, Pak Fikri, di jurus kedua tadi disuruh beli dinar atau emas. Kenapa jurus ketiga disuruh tahan uang kita? Beda. Ketika Anda yang di jurus kedua tadi ya, di jurus di poin kedua ini, selamatkan aset pribadi emas atau dinar, itu Anda nggak beli sebenarnya, tapi Anda cuma menukar gitu loh ya. Anda cuma menukar harta Anda, tapi Anda nggak kehilangan uang Anda gitu. Suatu saat malah itu akan menyelamatkan gitu. Beda halnya dengan yang ketiga. Yang ketiga, tahan uang Anda supaya tidak latah gitu ya, untuk beli sesuatu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ini jelas ya. Ini pamungkas. Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah ya. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? Perbanyak sholat sunnah. Kedua, perbanyak tilawah. Ketiga, perbanyak zikir. Dan seterusnya, apapun yang bisa Anda lakukan untuk taqarrub ilallah. Jadi Bapak Ibu ya, maka ketika saya rangkum kembali ya, kalau saya rangkum kembali kesimpulan dari tadi pertama sampai terakhir, cara kita menghadapi resesi ya, ada dua cara, secara prinsip dan secara teknis. Secara prinsip, Anda pahami jurus perisai rezeki, bahwa rezeki itu tak terbatas. Kenapa saat ini terbatas? Karena ada dosa yang menghambat Anda.
Kemudian di jurus jendela buram, saat ini kita membutuhkan solusi, tapi jangan butuh solusinya. Jangan fokus kepada solusi, tapi fokus kepada ketenangan hati, ketenangan batin. Ya, jadi jangan nunggu solusi datang agar Anda bisa tenang, tapi tenangkan hati Anda, tenangkan diri Anda agar solusi datang kepada Anda. Kemudian yang ketiga, pahami jurus merawat terumbu karang. Ya, nanti Anda silakan baca buka di channel Telegram, Anda buka prinsip merawat terumbu karang. Itu secara prinsip. Sehingga secara prinsip Anda tahu penyikapannya secara lebih positif tuh gimana. Gitu ya. Oke, sekarang dalam kondisi seperti ini saya harus duduk diam. Di mana? Di atas sejadah. Ngapain? Melepas dosa. Terus ngapain lagi? Tenangkan hati saya. Agar apa? Agar solusi datang. Itu dia. Kemudian setelah keluar dari sejadah, masuklah ke prinsip merawat terumbu karang gitu ya. Kemudian secara teknis ngapain? Sedekah. Udah nggak terbantahkan lagi Bapak Ibu ya. Kedua, selamatkan aset Anda dengan emas atau dinar. Yang ketiga, pahami jurus kerangkeng uang supaya tidak menghabiskan uang Anda untuk beli-beli gitu ya. Yang keempat, taqarrub ilallah. Ya. Jadi ini nih caranya ya. Jadi ini nih caranya ya. Untuk menghadapi resesi. Cara muslim sejati menghadapi resesi ekonomi ya. Sehingga Bapak Ibu ya, cara menghadapi resesi adalah pakai ilmu Allah bukan ilmu manusia ya. Pakai ilmu Allah bukan ilmu manusia. Ketika Anda memakai ilmu Allah ya, maka rezeki akan datang kepada Anda ya. Kalau kita pakai ilmu manusia, maka ya sudah, apa yang terjadi saat ini terjadilah gitu, sehingga Anda tidak dapatkan rezeki berlimpah ruah. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya ya. Silakan Anda kalau misalnya mau lebih dekat dengan saya, silakan ini follow, subscribe di Facebook saya, Instagram saya, dan YouTube saya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yuk, siapa nih yang kira-kira mau tanya jawab ya? Siapa yang kira-kira mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar Anda ya. Ya, kita punya waktu sekitar 20 menit lah. Ya, kita punya waktu sekitar 20 menit. Siapa yang kira-kira mau bertanya ya? Kita akan buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah memiliki dinar. Semoga rezeki bertambah berdinar-dinar. Amin. Nah, ini lagi nih. Tadi gambar saya nggak gerak ya. Sekarang komennya nggak tahu nih dari siapa. Nggak muncul semua. Kalau biasanya kan kalau setiap komen yang saya tampilkan muncul tuh namanya, orangnya siapa, foto profilnya muncul juga. Cuma sekarang di sini malah nggak kelihatan, nggak tahu persoalannya di mana. Ya. Iya. Oh iya. Nah, nih. Kalau uang di bank maksimal yang disimpan berapa, Dok? Saya tidak bukan artinya saya menyuruh Anda untuk menghabiskan uang Anda untuk emas atau dinar ya. Kemudian ya Anda bagi-bagilah ya. Anda bagi-bagi. Ada tiga pos ya, ada 3 posnya. Pos yang pertama adalah selamatkan uang Anda dengan emas atau dinar. Pos yang kedua adalah simpan uang Anda, bukan simpan sih sebenarnya. Apa ya? Ya bagi uang Anda di ATM Anda untuk keperluan sehari-hari. Misalkan 5 juta, ketika Anda butuh ya Anda tarik gitu kan. Karena di jurus kerangkeng uang Bapak Ibu, di jurus kerangkeng uang kalau bisa jangan bawa uang cash gitu. Ketika Anda bawa uang cash, di dompet Anda banyak uang cash, maka Anda tuh lebih mudah untuk mengeluarkan uang. Tapi ketika Anda nggak punya uang, ya, ketika Anda nggak punya uang, Anda tuh tahan untuk beli. Ya, Anda tahan, ya. Sebentar Bapak Ibu. Jadi itu ya, tahan. Pos yang pertama adalah di ATM Anda. Silahkan simpan ya seperlunya saja, 5 juta kah, 10 juta kah gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda punya uang 100 juta di ATM, saran saya adalah konversi dengan emas atau dinar. Kemudian
Itu pos yang pertama. Pos yang pertama dinar atau emas. Pos kedua adalah ATM Anda untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga, uang digital ya. Di GoPay ya atau di OVO atau di mana-mana gitu ya. Itu untuk keperluan kemudahan Anda bertransaksi dalam keseharian aja. Jadi tiga ya. Jadi tiga posnya. Pertama, dinar atau emas. Yang kedua, uang di bank jangan banyak-banyak ya, keperluan aja 10 atau 5 juta. Kemudian yang ketiga ya, nanti kalau di Malaysia tinggal sesuaikan aja ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, itu tadi saya bilang apa? Uang digital ya, karena sekarang kan banyak sekali transaksi dengan uang digital ya. Kalau di Jakarta Anda nggak bisa keluar bayar parkir kalau nggak pakai uang digital. Ya kan? Jadi maksimalnya berapa? Ya tergantung Anda punya uangnya berapa. Tadi Mbak Intan ya. Mbak Intan tadi itu yang bertanya tuh. Saya lihat juga sambil lihat di HP saya. Mana tuh tadi ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Cara memahami perisai. Cara memahami perisai gimana? Intinya adalah Anda paham bahwa dosa adalah perisai rezeki. Jadi jangan bikin dosa. Ada pesan dari seorang kiai ya. Ada pesan dari seorang kiai. Ini saya tutup ya dinar KR-nya ya. Jadi sedikit lagi Bapak Ibu ya, mana tuh tadi ini ya. Jadi nanti Anda kalau misalnya ke di sini ya, kalau Anda buka dinarkr.com nanti, atau gini deh ya, coba saya kasih tutorialnya. Saya kasih tutorialnya ya, ini bentar. Perlu nggak sih tutorialnya? Nggak usah ya? Nggak usah kali ya? Nah, situ Safari ya. Ya ini contoh aja ya. Ini Anda tulis dinar kr.com ya. Kemudian nanti akan muncul. Siapa tahu ada yang bertanya gimana cara mengaksesnya ya, saya ajarin aja ya. Ini nanti akan muncul begini, terus Anda klik di sini, ada WR nih. Nah, bukan, ini list wakil resmi ya. Nah, list wakil resmi, kemudian setelah itu akan muncul ini di bawah. Sebentar, saya ketutupan. Oke, ya, ini dia. Nah, Anda klik di sini provinsinya provinsi apa? Ya. Anda klik di sini provinsinya provinsi apa tuh? Kan banyak tuh ya. Ya. Kalau saya di Sulawesi Selatan, ya kalau saya di Sulawesi Selatan, ya ada banyak. Nih nama saya nih. Nama saya. Jadi kalau misalkan Anda di mana gitu kan, Anda misalkan ada yang di Palembang misalkan, di Kalimantan Selatan, ada nggak di Kalimantan Selatan? Oh ada ya, Pak Rosyad, Pak Syaroni, sama Pak Hendri. Silakan nanti ya. Jadi hubungi WR wakil resmi terdekat Anda. Oke, sudah sekian nih, itu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Kembali lagi ke slide. Mana tadi slide ya? Oke. Cara memahami perisai, intinya adalah Anda paham bahwa perisai itu dosa. Semua dosa ya, semua dosa adalah perisai. Jadi ya udah. Ada seorang kiai berkata seperti ini, kalau kamu mau hidup dimanja, senang, dan damai, jangan buat dosa. Kalau mau hidup senang, damai, jangan buat dosa. Kemudian, tenangkan diri, solusi datang dengan, jangan cari solusi untuk tenang. Yes, itu dia ya. Sebenarnya Anda nggak butuh solusi. Percaya saya, Anda nggak butuh solusi. Yang Anda butuhkan ketenangan. Percuma solusi tapi nggak bikin tenang, kan gitu, ya. Percuma punya solusi tapi nggak tenang, gitu. Mana lagi tadi ya? Doakan saya untuk dapat memiliki dinar KR dok, amin, ya. Mudah-mudahan. Dok, maaf, apakah uang bantuan boleh buat beli dinar? Bantuan apa dulu nih? Ya kalau uang sedekah, misalkan Anda misalkan Anda pengurus yayasan ya, Anda pengurus yayasan, kemudian Anda megang donasi. Kemudian donasinya dibentuk dinar. Saran saya jangan deh. Karena itu kan donasi ya.
itu amalnya orang harus jalan. Jadi amal itu bukan untuk disimpan, tapi untuk disalurkan, ya. Uang bantuan itu untuk disalurkan, bukan untuk disimpan. Yang dijadikan emas atau dinar itu adalah apa, uang simpanan gitu. Uang simpanan, bukan uang yang untuk disalurkan. Jadi kalau misalnya uang bantuan nggak boleh, ya. Bukan nggak boleh juga sih. Saya nggak berani bilang nggak boleh. Tapi menurut saya jangan, ya, karena itu nanti amalnya orang nggak jalan. Oh ya, dinar itu bukan mata uang ya Bapak Ibu, ya. Dinar KR bukan artinya namanya dinar terus jadi mata uang, enggak. Itu cuma emas berukir dinar gitu. Jadi emas sama, cuma ada beragam keuntungan, ya. Ada beragam keuntungan. Ada 7 keuntungan kenapa Anda layak untuk membeli dinar Khairul Razikin, ya. Nanti Anda tanya sama WR Anda aja lah. Tanya sama wakil resmi yang ada di daerah Anda. Dok, kalau misalkan kita sedekah atas nama orang tua, apakah kita bisa berharap atau kepikiran untuk dapatkan keajaiban juga? Ketika kita sedekah atas nama pribadi, maka kita yang dapat pahalanya. Tapi kalau misalkan kita bersedekah atas nama orang tua, maka kita dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya. Artinya, insya Allah kita pun akan mendapatkan balasan. Ya, itu yang sejauh yang saya tahu. Dok, oh ini udah tadi. Nih. Pak dokter, saya baru mengenal ilmu MR 2 bulan ini. Alhamdulillah dapat ketenangan. Alhamdulillahnya dapat bungkus permen. Polanya seperti apa? Polanya adalah kalau Anda sudah paham itu bungkus permen, terima. Ya kan? Terima bungkusnya. Ya. Ketika Anda terima bungkusnya, maka Anda akan dapatkan isinya. Ya. Oh, uang bantuan pemerintah seperti BLT ya boleh. Boleh. Itu kan uang bantuan kan berarti jadi hak Anda. Ya. Kayak ini kan ada bantuan pemerintah untuk pekerja Rp600.000 di Indonesia. Ya sudah, konversi jadi dinar saja, nggak apa-apa. Oke, nah kembali ke pertanyaan ini tadi, ya. Polanya gimana setelah dapat bungkus permen? Ya sudah. Nah, jadi coba Anda pelajari di kajian pekan pertama, ya. Anda pahami sebenarnya ini saya bikin di materi kajian pertama 2, kajian pekan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu urutan. Maksudnya bukan urutan juga sih. Kalau secara urutan di channel Telegram ada yang saya duluin, ada yang saya belakangin. Tapi pembahasan saya membuat dari 1 itu dilanjutkan di pekan kedua, kemudian dilanjutkan di pekan ketiga, dilanjutkan di pekan keempat, jadi berkesinambungan. Jadi saran saya adalah tonton dari awal. Ya, itu ilmunya banyak banget. Dari pekan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 juga yang dibawakan sama Bu Erni itu nyambung juga Bapak Ibu. Baru nanti ke 8 pekan ini gitu. Ya, jadi Anda kalau saya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh Bu Erni gitu. Ke-8 baru saya. Nah, pekan depan itu bisa jadi pekan depan kemungkinan saya akan digantikan lagi sama CTMR yang lain, ya, supaya jangan saya semua. Nanti akan ada CTMR lain yang mengisi juga pekan depan, ya. Sinyalnya keren, alhamdulillah. Pak dokter, saya terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah itu. Bagaimana dok? Baik nggak saya menerima? Ya udah. Itu Ya itu hak. Silakan terima aja. Itu hak, silakan terima aja, ya. Itu kan bentuk dari tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Sama kayak misalkan Anda pakai BPJS kan. Anda bayar misalkan hari ini 100.000, terus Anda qadarullah masuk RS gitu ya. Masuk RS kemudian dioperasi harganya 10 juta, ya kan? Maka itu kan bantuan. Ya kan? Silakan aja, nggak apa-apa. Insya Allah halal. Sama-sama, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang kira-kira bertanya? Kalau kita makan minum tanpa setahu majikan karena butuh tenaga, kalau sarapan kan telat, apakah itu perisai buat saya? Tapi sering minta diridoi. Iya, ridoi, tapi berbuat lagi. Ya saran saya sih kalau misalnya seperti ini ya, Anda tuh mintanya di awal, ya. Jadi minta izinnya di awal gitu ya. Minta izinnya di awal. Pak, boleh nggak saya mana bagian saya gitu ya? Mana bagian saya, mana bagian yang tidak, mana bagian yang saya boleh minum, yang boleh saya makan, mana yang tidak boleh saya minum dan saya tidak makan gitu. Jadi
perjanjian di awal aja gitu ya. Perjanjian di awal aja, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi supaya supaya menghindari kalau Anda memakan sesuatu yang apa, saya sebenarnya nggak mau nyebut majikan gitu, karena apa ya, jangan nyebut majikan deh gitu ya. Saran saya jangan nyebut majikan ya, mungkin ya apa ya, atasan aja lah, itu masih lebih positif ya. Kalau majikan tuh kesannya ya ya gitu deh. Jadi ya kan sama aja sebenarnya, ketika ketika kita punya bos gitu ya, ya sama aja, ada atasan ada bawahan kan gitu, ada atasan ada bawahan. Tapi ketika saya bekerja sebagai karyawan swasta misalkan, kemudian saya nggak bilang manajer saya, misalkan saya karyawan biasa, kemudian ada di atas saya adalah manajer, ya saya nggak bilang manajer saya adalah majikan saya gitu, tapi saya bilang atasan saya. Jadi supaya apa ya, ya kalau kalau bahasanya sih gimana ya saya bahasainnya ya, ya pokoknya janganlah terlalu eh, derajatnya ya, derajatnya jadi terkesan eh, tidak di atas gitu kan. Derajat kita sama di hadapan Allah gitu kan, cuma di hadapan manusia saja berbeda, tapi di hadapan Allah derajat kita semuanya sama. Jadi bilang aja atasan gitu ya. Jadi Anda sama atasan Anda tuh Anda sama atasan Anda konfirmasi di awal, Pak, ya, yang mana yang boleh saya minum, yang mana nggak boleh saya minum ya. Contoh kayak saya misalkan di rumah gitu kan, saya punya asisten juga yang pulang pergi gitu ya. Dia nyetrika, dia nyapu, dia ngepel, dia nyuci piring dan lain-lain. Jadi saya konfirmasi gitu, Mbak, ini saya sediakan air minum ya. Silakan nanti kalau misalkan ada kalau misalkan haus atau apa jangan sungkan-sungkan, langsung minum aja gitu. Dan dia juga kadang nanya juga, boleh yang mana nih, gini 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 gitu. Jadi jelas gitu ya. Supaya saling meridoi. Dok, maaf kalau misalkan pegang HP Android ada aplikasi Quran tanpa tanpa punya wudunya, apakah jadi perisai rezeki? Ya, Eh, pegang HP Android ada aplikasi Quran. Ya ketika Anda buka aplikasinya ya bagusnya apa ya, wudhu dulu gitu. Kan Anda mau baca kan. Tapi ketika pegangnya dalam bentuk handphone bukan aplikasinya, ya itu adalah benda biasa gitu. Jadi nggak apa-apa. Sama seperti ketika Anda di HP saya ada Al-Quran digital. Kalau gitu ketika saya masuk WC, HP saya nggak boleh masuk WC dong. Nggak apa-apa gitu ya. Ya ada perbedaan pendapat sih. Ada perbedaan pendapat. Ya perbedaan pendapat yang satu mengatakan bahwa itu sama seperti Anda membawa Al-Quran. Jadi mendingan di Al-Quran jangan pasang Al-Quran digital. Tapi pendapat yang kedua boleh. Karena selama aplikasinya tidak dibuka di dalam toilet gitu. Jadi nggak apa-apa. Tinggal Anda dua-duanya benar, dua-duanya benar. Tinggal Anda mau ambil yang mana saja ya. Maksudnya bantuan dari pemerintah ya, itu tadi ya. Maaf, ke mana tadi tuh? Ini ya tadi ya. Ya. Terus sebaiknya sehari berapa kali melakukan sholat taubat nasuha, taubat pribadi? Eh Tidak ada batasan sih, tidak ada batasan. Yang penting Anda satu kali bisa, dua kali bisa ya. Kalau taubat nasuha itu kan sebenarnya seharusnya taubat nasuha itu cuma cuma apa ya? Kalau bisa nggak sholat lagi gitu. Karena ketika Anda sholat taubat berarti jangan sampai taubat sambel gitu. Makan sambel aduh pedes, udah pedesnya udah hilang, nambah gitu ya. Jadi itu namanya taubat sambel ya. Jadi kalau taubat nasuha itu kan sebenarnya taubat yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau bisa ya jangan diulangi lagi untuk persoalan yang sama gitu loh. Jadi silakan kalau sholat taubat ya disesuaikan dengan kesanggupan aja ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa ya pokoknya genap lah gitu. Pokoknya genap. Ya, silakan disesuaikan saja sesuai dengan kesanggupan. Minimal 2 rakaat lah ya. Minimal 2 rakaat. Kemudian kota mana aja yang ada? Ya, oh ini balas kali ya.
Saya PNS dok, tapi rasanya kok tidak mudah untuk berhati-hati terhadap dosa. Caranya gimana ya? Saya baru kenal MR baru 1 bulan. Pelan-pelan pak. Ya, ini pak atau bu ya? Soalnya saya nggak ngelihat namanya gitu. Kayaknya laptop saya harus di restart dulu supaya iCam Live-nya bekerja dengan baik. Ya, ya. Intinya adalah pelan-pelan dulu belajarnya. Ya, pelan-pelan dulu belajarnya. Ya. Jadi tidak mudah berhati-hati terhadap dosa. Intinya minimal Anda tuh tahu bahwa itu dosa dan Anda jauhin gitu. Anda jauhin ya. Supaya Anda tidak termasuk dalam dosa itu, ya. Kalau misalkan terkait dengan caranya gimana? Ya itu tadi. Nanti kita belajar di private training online ya. Nanti kita belajar di private training online Magnet Rezeki. Jadi enak belajarnya karena tahu 3 hal itu apa. Saya nggak bisa jelasin 3 hal penyebab dosa itu apa di sini, soalnya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak mudah. Ya, mohon maaf ya. Saya nggak bisa bahas di kajian soalnya. Jadi nanti kita bahas di private training online ya. Nanti kita akan ketemu lagi di private training online. Ya. Ini Ustadz Solihen, Masya Allah. Coba sebentar. Saya nggak lihat soalnya. Mana nih? Kok saya nggak lihat komennya? Oh iya. Ini lagi menyapa Pak Solihen ya, Ketua Korwil Lampung. Alhamdulillah Pak Solihen, Masya Allah. Oh, bukan. Saya soalnya nggak bisa ngelihat namanya, jadi saya nggak tahu apakah itu jauh nanya sama saya atau bukan. Mana nih? Dok, Dok, ingat saya yang dari Kuwait, yang ikut private kemarin hari Jumat. Iya dong. Ingat dong, kemarin hari Jumat saya dapat keajaiban. Alhamdulillah. Share keajaibannya ya. Bu Yuningsih Erwin. Nah, saya tahu walaupun nggak muncul di sini, tapi saya masih ingat namanya Bu Yuningsih Erwin. Silakan nanti Bu, kalau misalkan dapat keajaiban langsung share di grup ya. Langsung share di grup WA. Di grup WA PTOMR Batch 2. Nah, ini benar nih, majikan tuh low energy wood ya. Jadi energinya tuh energinya rendah gitu. Naikkan energinya gitu ya. Bilang aja atasan bawahan gitu ya. Saya nggak tega nyebut majikan itu gitu. Karena ya pokoknya gitu deh. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf sekali ya. Saya ingin membuat Anda memiliki energi yang positif dengan tidak lagi mengatakan bahwa Anda majikan, tapi Anda bekerja dengan orang, tapi Anda bukan Anda tidak menyebut atasan Anda dengan majikan, tapi sebutlah dengan atasan. Mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, aku pendatang baru dari Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmunya. Dan gimana caranya untuk melunasi hutang-hutang riba? Mohon solusinya. Kayaknya banyak yang butuh lunas hutang ya. Anda masuk ke channel Telegram ya. Anda masuk ke channel Telegram, nanti ini deh ya, saya masuk ke channel Telegram nih. Coba Telegram, mana Telegram? Nah, ini dia. Kita masuk ke channel Telegram ya. Nah, nih. Anda lihat di sini Nasrullah Magnet Rezeki ya. Nasrullah Magnet Rezeki. Ini, lihat ya. Nah, nih. Anda masuk di sini. Bagi yang belum masuk channel Telegram, Anda masuk di sini ya. Nasrullah Magnet Rezeki. Perhatikan subscribernya atau membernya. Membernya sudah 91.000. Kalau misalkan ada membernya yang 1.000, ada yang membernya cuma 7.000, ada yang membernya cuma 700, itu berarti bukan resmi ya. Itu buatan orang lain ya. Jadi Anda masuk di sini Nasrullah Magnet Rezeki. Kemudian setelah jadi Anda sudah masuk nih. Nanti kan di bawah sini ada join gitu ya. Di sini tuh di bawah maaf, ini ketutupan. Bentar. Ini saya matiin dulu. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ada di bagian bawah. Sebentar. Ya, nggak kelihatan ya. Ini saya naikin dulu deh, bentar ya. Ininya saya naikin dulu. Ya, saya naikin dulu ke atas. Ya, oke. Kelihatan ya. Nah, di sini di bawah nanti ada tulisan join kalau Anda belum join ya. Karena saya sudah join, jadi tulisannya mute. Tapi kalau misalnya Anda belum join, nanti tulisannya join. Jadi nanti Anda klik join, kemudian nanti Anda
pergi ke atas, Anda klik di sini, terus di sini ya, ilmunya ya, ini lihat di sini ilmunya ada di audio. Kumpulan audionya Anda klik di sini. Ketika Anda klik di sini nanti ada join lagi di sini ya. Jadi join lagi, Anda klik lagi join. Kemudian Anda scroll sampai ke atas. Anda scroll sampai ke atas, nanti Anda akan dapat audio magnet rezeki. Ini agak panjang di atas ya. Kita naik dulu. Nah, ya di sini ada murotal ya, ada murotal Yasin, murotal Ar-Rahim, Ar-Rahman nih. Kemudian Al-Mulk. Nah, ini ada 00 landasan magnet rezeki, 002 perisai rezeki, itu tadi yang saya bahas ya. Kemudian 003 konsep dasar magnet rezeki, 004 law of projection, 005 lunas hutang seketika. Kalau Anda mau lunas hutang seketika, coba Anda dengarkan 004 dan 005. Tapi kalau misalkan tidak mudah belajarnya lewat audio, minimal Anda dengarkan dulu, nanti pekan keberapa nanti akan kita bahas ya. Ya mungkin pekan selanjutnya saya akan saya akan bawa nih ya. Saya akan bawa saya akan jadikan, kita akan bahas kembali ya lunas hutang seketika ya. Jadi Anda masuk ya ke situ. Oke. Sekarang kita kembali ke ya ini dulu deh ya. Sekarang kita kembali ke sini ya. Sambil saya tayangin dulu ininya ya. Kita masuk lagi ke ini kan tadi ya. Dok, lunasin amanah diri sendiri dulu apa bantu saudara yang urgent terjerat riba? Amanah diri sendiri dulu ya. Ini terkait dengan amanah ya. Kalau amanah ya memang harus diselesaikan dulu gitu. Amanah ya, bagi yang belum tahu amanah itu apa ya, di magnet rezeki tidak ada hutang ya. Di magnet rezeki tidak ada bahasa hutang, tapi bahasanya adalah amanah. Ketika Anda punya amanah ya, Anda harus bantu diri Anda dulu sendiri gitu. Baru bantu orang lain ya. Jadi harus dilunasin dulu. Tapi bukan artinya ketika Anda nggak punya ketika Anda punya amanah terus Anda nggak bersedekah. Tetap sedekah ya, tetap sedekah ya. Sedekah mungkin tetap bisa ya, tetap Anda sedekah juga, tapi Anda harus lunasin juga gitu ya. Jadi Anda harus selesaikan dulu. Sama seperti misalkan gini, dok, mana dulu yang lebih utama, umroh dulu atau lunasin amanah dulu? Lunasin amanah ya, lunasin amanah ya, itu lebih utama. Terima kasih jawabannya dan sarannya. Betul, di mata Allah kita sama saja, bukan majikan tapi atasan. Yes, alhamdulillah. Ini tadi udah ya, soalnya nggak kelihatan mukanya jadi sama semua. Jadi kalau tak ingat semua dosa-dosa kita macam mana ya, kalau tak ingat semua dosa-dosa kita macam mana ya, sudah sholat taubat untuk semua dosa sahaja ya. Sholat taubat untuk semua dosa ya, sholat taubat untuk semua dosa. Tapi kalau misalkan kita sudah melakukan dosa, baru saja melakukan dosa ya, macam teringat kembali dosa riba ya, maka sholatlah, sholat taubat khusus riba. Ya Allah, saya punya dosa, sebutin dosanya. Ya Allah, saya punya, misalkan katakanlah, ya Allah, saya punya dosa riba, nyicil mobil. Ya Allah, aku minta maaf, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dengan sholat taubat ini, aku ingin minta maaf, ingin minta pengampunanmu ya Allah. Allahu Akbar, udah kayak gitu ya. Tapi kalau misal tak ingat semua dosa kita macam mana, sholatkan untuk semua dosa-dosa kita ya. Terima kasih jawabannya, sama-sama. Sholat taubat dipraktekkan merawat terumbu. Sholat taubat praktekkan merawat terumbu karang. Sholat taubat praktekkan merawat terumbu karang yang dipilih 9 nama yang dominan dari 7 poin, cukup 1 kali. Sholat taubat praktekkan merawat terumbu karang yang dipilih 9 nama yang dominan dari 7 poin. Oh, ini pasti peserta TOMR ya, peserta TOMR. Jadi kalau Anda sholatkan seseorang, ini gini. Ketika Anda punya dosa, kepada seseorang, entah Anda menyakiti orang lain atau Anda disakiti sama orang lain, maka Anda sholat taubat untuk dia. Contoh, saya punya salah sama kakak saya, ya Allah. Saya punya salah sama kakak saya. Salah saya gini. Ya Allah.
Dengan sholat tobat ini saya niatkan untuk meminta maaf atas kesalahan saya dengan kakak saya. Sebut namanya Allahu Akbar kayak gitu ya. Jadi cukup satu kali, boleh berkali-kali sampai Anda tenang. Ya. Dok, lebih bagus mana? Bayar amanah riba dulu apa bayar amanah yang bukan riba? Riba dulu. Ya. Anda bebaskan diri Anda dulu dari riba. Karena amanah bukan riba berarti ya cuma amanah aja, nggak ada dosa di situ. Tapi ketika Anda sudah, jadi gini, ketika Anda saya pakai bahasa ini dulu ya. Ketika Anda berhutang sama orang lain, ya, ketika Anda berhutang sama orang lain, maka cuma satu tuh. Perkaranya cuma satu. Tapi ketika Anda hutang dengan riba, maka sudahlah Anda berhutang, Anda riba gitu. Jadi dua dua kesalahannya. Jadi riba dulu, ya. Itu kalau menurut saya. Dok, gimana melepas perisai rezeki supaya Allah ridho untuk membuka pintu jodoh sehingga mendapat jodoh ajaib? Coba Anda dengarkan ini kita kembali ke channel Telegram ya. Anda dengarkan, enak banget ya kalau misalkan ada yang nanya gitu kan, udah dengerin ini, ada yang nanya lagi, dengerin ini, ada yang nanya lagi, dengerin ini. Nah ini ya, jodoh terbaik ya, ini nih ya, jodoh terbaik ya, ya, Anda dengarkan jodoh terbaik, audio 0019, dengarkan ya. Mana tadi ya. Jadi gimana caranya melepas perisai rezeki supaya Allah ridho membuka pintu jodoh? Ya itu tadi. Dengarkan audio 019 jodoh terbaik. Intinya adalah Anda punya dosa nggak tentang asmara di masa lalu? Entah Anda pacaran, entah Anda pernah zina itu kan zina yang tertinggi adalah zina badan, ya. Tapi zina hati, zina mata, zina telinga, apakah Anda juga memiliki dosa seperti itu di masa lalu? Kalau misalkan punya, sholat dulu. Ya, sholat taubat terhadap dosa-dosa riba di masa lalu itu. Dosa riba. Dosa zina itu ya. Zina mata, zina telinga, zina hati, dan lain-lain. Semoga dapatkan jodoh terbaik. Yuk kita aminkan sama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau piutang itu masuk perisai nggak, Dok? Bagaimana cara menyikapinya? Ketika piutang nggak dibayar orang, berarti kita punya perisai. Ya, ketika piutang kita tidak dibayar orang, ya, berarti kita punya perisai. Ya, gimana cara menyikapinya? Ya, sudah sholat taubat. Bukan, bisa jadi perisainya bukan misalkan gini, saya punya piutang dengan kakak saya. Jadi kakak saya yang punya amanah, kakak saya yang punya uang. Katakanlah saya punya piutang 10 miliar, berarti saya yang punya uang tuh 10 miliar. Lalu kenapa nggak balik kepada saya? Berarti ada dosa yang belum saya lepas. Dosanya dosa apa? Ya semua dosa. Ya, bisa dosa kepada istri, bisa dosa kepada anak, bisa dosa nyakitin orang tua, bisa dosanya nyakitin atasan kita, dosanya nyakitin tetangga kita. Maka lepas dulu semua itu ya. Nah, gimana caranya supaya piutang gampang ditarik? Gampang banget ya. Langsung aja ke sini nih 016 merawat piutang. Menarik piutang. Gampang banget cara jawab pertanyaan ya. Gampang banget jawab pertanyaan ya. Gimana caranya supaya piutang gampang ditarik? Yuk dengarkan 016 menarik piutang ya. Tapi gini, nanti insya Allah nanti pelan-pelan saya akan bahas di kajian-kajian selanjutnya. Bisa jadi ada orang yang sistem belajarnya, Dok, saya nggak bisa belajar sambil mendengar. Kalau saya belajar sambil mendengar, pikiran saya kemana-mana. Ya nanti kita akan bikinkan kajiannya, ya. Mana lagi? PTMR online mau batch ketiga ya, keren. Siap, insya Allah nanti tunggukan ya. Tunggui infonya di grup Facebook ini ya. Nanti akan selalu ada. Insya Allah beberapa hari lagi akan ada flyernya muncul ya. Akan ada flyernya muncul, silakan nanti Anda daftar ya. Jadi silakan Anda kalau misalnya ada apa-apa buka informasi di grup ini Bapak Ibu ya, di grup di grup Facebook ini. Atau bagus ya kalau misalkan di grup ini semua
Kan nggak semua orang buka Facebook terus gitu ya. Jadi gimana caranya? Apa kita bikin grup Telegram ya? Grup tele eh, grup Telegram kajian MR Sulam Papua supaya ada info-info di sana. Ya nantilah saya pikirkan ya. Dok, mau tanya apakah ada hadis menerangkan tentang mandi taubat? Ada, itu sunnah. Ya, jadi eh, ya nanti Anda silakan Anda silakan. Saya nggak hafal dalilnya. Saya sebenarnya bukan pemuka agama, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar tentang dalil. Saya masih belajar tentang hadis. Jadi silakan nanti Anda searching aja ya tentang itu, tentang mandi taubat. Hadisnya saya nggak ingat ya, saya nggak ingat. Nanti Anda searching aja ya. Saya nggak ingat, maafkan Bapak, maafkan ya. Soalnya saya juga saya mah menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya aja. Makanya saya tuh nggak pengen gitu orang tuh manggil saya Ustadz gitu. Saya nggak pengen orang tuh manggil saya Ustadz, manggil Pak aja lah, Pak Fikri gitu ya. Manggil Dok juga kayaknya Anda tuh kan bukan pasien saya gitu. Anda kan bukan pasien saya ya. Nggak mesti manggil Dok juga, manggil Mas aja bisa, manggil Pak aja juga bisa, boleh ya. Jadi jangan panggil saya Ustadz. Pertanggungjawabannya nggak mudah Bapak Ibu ya. Saya bukan Ustadz, saya juga masih fakir ilmu, masih banyak yang harus saya pelajari. Ini, saya juga punya amanah pengen beli rumah, pengen lunas ongkos pergi haji dengan cara jual aset. Yes. Ya. Jual aset, tapi jangan dikumpulin dalam bentuk jangan dikumpulin dalam bentuk uang ya, tapi kumpulin dalam bentuk emas atau dinar supaya uangnya tuh nilainya tidak menurun gitu. Cara belajar agar tidak ngantuk dan fokus. niatkan ya, niatkan dengan minta kuatkan sama Allah, niatkan bahwa ini adalah ibadah. Ya Allah, kuatkan saya ingin beribadah dengan cara menuntut ilmumu. Ya Allah, kuatkan aku dari godaan setan yang membuat saya ngantuk dan tidak fokus ya. Kemudian setelah itu ya Anda bisa ngopi sambil pakai kopi boleh ya. Jadi sebelum Anda belajar baiknya Anda doa dulu supaya dijauhkan dari audionya nggak jelas ya. Audionya nggak jelas. Jelas nggak sih dari tadi? Semoga jelas ya. Saya baru lihat nih tulisannya. Saya baru lihat komennya. Saya baru ngelihat. Mudah-mudahan jelas dari tadi. Dengarkan guna earphone ya, boleh ya. Gunakan earphone. Terima kasih banyak jawabannya. Siap, selesaikan amanah dari sendiri. Kalau jadwal private online MR Dok, kapan jadwalnya? Insya Allah tanggal 25 atau tanggal 8 bulan ini ya. Bulan ini antara tanggal 18 atau tanggal 25. Ya nantikan saja. Nah ini tanggal 18 atau tanggal 25. Nanti saya tentukan dulu ya. Terima kasih sama-sama. Jodoh terbaik, yes. Dengar kajian ngantuk hilang. Alhamdulillah. Baru gabung Dok, baru belajar gimana caranya. Ikutin pelan-pelan ya. Anda ya sambil masak, setel pekan pertama ya, sambil nyetrika, setel pekan kedua, kajian pekan kedua, setel siaran ulangnya ya, sambil nyetir mobil di mobil, setel yang pekan ketiga, sambil sambil nidurin anak, setel pekan keempat, gitu aja, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Dok, maaf saya tanya pemula, ikutnya COMR, TOMR. Apa PTMR dulu? Silakan yang Anda. Untuk COMR itu ilmunya lebih di atas, ya. Saran saya adalah Anda mulai dari basicnya dulu. Ya, ini ada tahapan sebenarnya, ya. Ada tahapan, ya. Ada kajian yang paling bawah, kemudian ada training, ada camp ya. Jadi di online ada kajian, ada training, ada camp ya. Nah, yang mana yang harus diikutin dulu? Kajian dulu ya. Kajian dulu, setelah kajian kemudian ikut trainingnya. Nah, training ada dua formatnya sekarang ya. Ada yang dari pusat, ada yang saya gitu. Kalau yang pusat namanya TOMR, Training Online Magnet Rezeki. Kalau yang dari saya, yang saya ngisi itu PTOMR ya, PTMR ya, PTOMR ya.
Private training. Kenapa namanya private? Karena yang ngisi saya sendirian. Dan ini apa kalau yang ngisi saya kalau TOMR itu belajarnya lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp 2 bulan secara intensif. Sama siapa pengisinya? Pengisinya 50%-nya adalah langsung Pak Nas yang ngisi ya. 50%-nya CTMR. Saya salah satu yang ngisi di sana ya. Saya salah satu ngisi satu materi di TOMR. Tapi kalau private training online Magnet Rezeki itu saya yang ngisi semua. Jadi silakan Anda, kalau saya sih selama Anda bisa ikuti semua, ikuti semua. Ikuti semua. Pak Fikri, jangankan untuk ikut belajar Magnet Rezeki, untuk makan aja nggak ada gitu kan. Saat ini resesi. Nah itu tadi yang saya bilang ya. Anda harus percaya bahwa rezeki Anda melimpah. It's okay kalau misalkan saat ini memang faktanya mungkin rezeki Anda lagi ditahan sama Allah. Maka nggak apa-apa. Dengarkan kajian pekan pertama sampai pekan ke-8 deh. Pekan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amalkan semuanya. Ya, saya yakinnya Anda akan dapatkan rezeki berlimpah setelah itu. Dok, boleh testimoninya di post di grup ini? Boleh. Post testimoni yang mana dulu? Ya boleh, nanti saya postingkan ya. Pasien di MR. Enggak dong. Kalau pasien kan nggak sehat. Anda kan sehat semua. Ya pasien. Enggak lah, saya mah nggak mau Anda itu jadi pasien saya. Anda tuh harus sehat. Ya buat bagus Telegram. Nanti saya coba pertimbangkan ya. Setuju dokter, bagus, jelas. Mana yang harus saya dahulukan, pendapat orang tua atau suami? Suami dulu. Karena ketika Anda sudah nikah, maka tanggung jawab orang tua sudah dilimpahkan kepada suami, ya. Tapi tapi tentu saja Anda tetap harus memuliakan semuanya, ya. Anda memuliakan orang tua Anda dan Anda memuliakan suami Anda. Karena itu adalah lingkaran terdalam Anda yang harus Anda muliakan dan harus Anda bahagiakan. Tapi kalau misalnya tentang pendapat, suami dulu. Karena ketika Anda sudah nikah, maka tanggung jawab secara agama gitu ya. Tanggung jawabnya, dosanya juga itu sudah melimpah apa sih? Teralihkan dari orang tua kepada suami, ya. Dok, saya juga pasien di MR untuk menyembuhkan hati. Siap. Jelas sampai Toraja Utara. Alhamdulillah. Audio di Telegram maksudnya tuh Pak Fikri. Audio yang di Telegram. Oh. Iya. Ya memang itu audionya waktu kemarin di Pak Nas bikin di tahun 2016. Ya nggak apa-apa, masih bisa didapat ilmunya dari sana. Kalau misalkan Pak Fikri, itu Pak Nas ngerekam tahun 2016, kenapa nggak bikin lagi sekarang dengan teknologi yang lebih canggih? Itu original. Rekaman pertama itu adalah rekaman yang original. Ketika rekaman untuk kedua kali, bisa jadi sisi originalitasnya tuh hilang gitu. Jadi itu bisa jadi alasan kenapa versi tahun 2016, 2017 yang audio yang awal-awal ini gitu ya, itu tetap dipertahankan supaya originalitasnya tidak hilang. Pasien di grup ini saya langsung COMR Ramadan ya. Saya langsung COMR Ramadan belum ikut basic, tak apa. Ya, tak apa. Nggak apa-apa. Ya, karena tidak ada patokan yang jelasnya sebenarnya. Tidak ada patokan yang patokan secara secara jelasnya bahwa Anda harus ikut dulu ini sebelum COMR, nggak mesti ya. Tidak mesti, tapi baiknya Anda belajar dari awal ya. Pekan 1 dan 2 di saya sudah nggak ada kok, saya nggak hapus ya. Saya nggak hapus. Ada kok ya, Anda cari aja ke bawah ya. Anda cari terus ya ke bawah. Ada kok. Nanti saya sortir lagi lah. Nanti saya sortir lagi. Dok, gimana cara daftar? Cara daftar COMR, TOMR, PTOMR. Ya nanti kalau misalnya setiap ada infonya untuk mendaftar nanti saya share di grup ini ya.
Nanti saya share di grup ini. Cara biar ilmu yang sudah didapat terus bisa ingat, dan apa hubungan ingatan yang kurang baik dengan banyak perisai. Ilmu itu seperti ayam. Anda ingat ayam ya? Ingat ayam. Ayam itu kalau tidak diikat, dia lepas. Begitu juga dengan ilmu. Ketika ilmu tidak diikat, itu akan lepas. Bagaimana cara ngikatnya? Ada 3 cara. Cara yang pertama, Anda praktekkan. Ya, Anda praktekkan. Ya. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua adalah Anda selalu mengulang kelasnya. Ya. Anda mengulang kelasnya. Ikut terus kelas magnet rezeki. Apapun kelas magnet rezeki, Anda kejar terus. Mau kajian, mau TOMR, mau PTOMR, mau COMR, mau kelas Garputala. Ada kita kelas Garputala Bapak Ibu yang dilaksanakan sama CTMR. Kemudian ada magnet rezeki for couple untuk para pasangan gitu ya. Penerapan ilmu magnet rezeki dalam rumah tangga, saya juga ngisi di situ ya. Anda ikuti terus semua kelas-kelas ilmu magnet rezeki. Pak Fikri, semuanya itu berbayar. Gini, ketika Anda mengeluarkan uang untuk ilmu, percaya saya, itu akan berlipat ganda datang kepada Anda. Nggak seperti kita tuh beli ayam gitu. Beli ayam goreng misalkan, beli makan gitu kan. Itu ketika kita ngeluarin uang ya habis. Tapi ketika Anda mengeluarkan uang, menginvestasikan uang Anda untuk investasi leher ke atas, atau it means otak gitu ya, maka itu tuh sebenarnya gini. Ada banyak investasi. Ada banyak investasi. Investasi dalam bentuk properti, investasi dalam bentuk tanah, ya tanah properti juga sih. Investasi dalam bentuk rumah, misalkan rumah, investasi tanah, investasi hotel, investasi pendidikan, ya. Mana yang paling menguntungkan? Investasi pendidikan. Salah satu investasi pendidikan adalah Anda belajar terus. Itulah investasi yang paling berharga bagi saya. Kalau misalnya saya belajar, saya akan bisa dapatkan berkali-kali lipat setelah saya tahu ilmunya gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya itu tadi ya. Yang pertama adalah praktekan. Yang kedua, ikut terus kejar terus kelas magnet rezeki. Apapun ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, pemahaman magnet rezeki yang sama ya. Duh, banyak banget nih ya yang belum saya baca ya. Oh enggak, sedikit lagi ya. Kita selesaikan, habis itu kita tutup ya. Insya Allah dimudahkan, amin. Alhamdulillah pernah ikut CMR, alhamdulillah. Pengen banget ikut offline, mudah-mudahan kita doakan sama-sama corona menghilang dengan segera. Dengan niat yang kuat, belum punya banyak uang, alhamdulillah saya ikut semua agenda MR, bisa tidak berbayar, camp offline 2,3 juta pun bisa free, alhamdulillah. Itu dia ya. Karena Anda harus percaya bahwa Allah yang punya uang, bukan Anda. Ya, Allah yang punya uang. Kalau misalkan Allah ridho, Allah mau kasih seberapa banyak pun. Ya, Dok, saya tidak mengikuti keinginan saudara, orang tua, karena suami melarang. Apa saya berdosa nggak, Dok? Selama suami Anda melarang, selama suami Anda tidak keluar dari batas syariat agama, boleh ya. Ada kisahnya ya, ada kisahnya, dan ini ada riwayatnya ketika seorang seorang istri kemudian ditinggal sama suaminya untuk pergi gitu ya. Ini di zaman sahabat ya. Kemudian suaminya bilang kepada istrinya, kamu tidak boleh keluar rumah sampai saya pulang ya. Kata istrinya, siap gitu kan. Ya nggak siap juga sih, siap kan bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu ya, sami'na wa ata'na ya, ya habibi. Sami'na wa ata'na ya habibi ya. Saya taat, saya dengarkan dan saya taat wahai sayangku gitu. Nah kemudian ketika suaminya belum pulang, ibunya sekarat, sekarat gitu, dipanggil sama tetangganya, itu ibu kamu sekarat, tengok dulu ya, tengok dulu. Aduh, saya nggak bisa keluar, suami saya belum datang. Dulu nggak ada handphone Bapak Ibu ya, enak sekarang mah gitu ya.
Pah, aku izin keluar dulu ya, gitu ya. Aku izin keluar dulu ya, ada kepentingan. Tapi Anda izinnya sudah di luar. Ya Mbok ya kalau mau izin tuh masih di dalam gitu loh. Pah, boleh nggak aku keluar? Ya, aku ada keperluan. Tapi Anda masih di ruang tamu, Anda masih dalam rumah, boleh gitu izin gitu ya. Nah, si istri itu, saya nggak bisa keluar. Suami saya belum pulang. Kembalilah itu tetangganya. Kemudian si ibunya sudah meninggal. Hei, ibu kamu meninggal. Dia datang lagi tuh ke si itu istri. Hei, ibu kamu meninggal. Kamu tengok dulu sebelum dimakamkan. Aduh, nggak bisa. Suami saya belum pulang. Akhirnya kembalilah si itu tetangga. Kemudian si ibunya sudah dikuburkan, almarhumahnya sudah dikuburkan. Hei, kamu lihat kuburannya. Datang lagi tuh si tetangganya itu. Diketok lagi. Hei, ibu kamu sudah dikuburkan. Tengok kuburannya. Aduh, saya nggak bisa. Suami saya belum pulang, gitu kan. Akhirnya kisah ini dilaporkan sama tetangga ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ada seorang perempuan, dia tidak mau menengok ibunya walaupun ibunya sekarat, meninggal, bahkan telah dimakamkan karena suaminya belum pulang. Kemudian Rasulullah bilang apa? Sesungguhnya si ibu yang telah meninggal itu akan masuk surga. Kenapa? Karena mempunyai anak yang solehah gitu. Jadi selama suaminya masih dalam batas syariat agama. Tapi kalau misalkan suaminya tuh nyuruh yang di luar syariat agama, ya nggak boleh juga ya. Jangan diturutin. Masya Allah, terakan hujan deras seperti ditumpah. Wah, Masya Allah ya. Hari ini bahasan kita tentang hujan berlipat ganda, langsung diguyur hujan. Audio originalnya ada energi yang jika direkam ulang belum tentu energinya sedahsyat audio originalnya. Yes, itu dia ya. Makanya kenapa Pak Nas masih mempertahankan audio yang ini kan dari tahun ke apa nih? 2016 semua ini. Ini tahun 2016 semua ini ya. Tahun 2016 ya. Kenapa tidak di-tag ulang, rekam ulang dengan teknologi yang lebih bagus sekarang? Beda. Saya masih selalu mengulang audio dan materi-materi MR. Masya Allah, energinya luar biasa dahsyat. Wow, keren. Bener banget Dokter Baik. Biar untuk belajar Allah akan ganti. Nah, saya sudah buktikan ikut TMR 1, 2 juga CMR selalu dapat keajaiban. Yes. Itu dia. Ini udah. Ya benar banget Dok, saat kita investasi ilmu maka Allah gantikan dengan yang lebih banyak. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Wa iyakum. Ya, saya nggak tahu kalau perempuan saya jawabnya wa alaiki jazak khair, kalau laki-laki biasanya saya jawab wa alaika jazak khair. Kalau belajar ngantuk, ini tadi udah. Begitu juga saat mau ikut yang online. Allah mudahkan. Alhamdulillah. Barakallah. Wow, keren. Waktu mustajab untuk berdoa. Oke, Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah jam 11 di sini di Makassar ya. Di Ternate di mana ya, di WIT pasti udah jam 12 malam. Oke, kita sudahkan saja ya. Kita sudahkan saja untuk pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sekarang ada 134 orang yang ikut ya, 134 orang yang ikut live. Saya doakan Anda semua selalu mendapatkan kejayaan, keberlimpahan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Ya, ingat waktu kajian pekan kelima tentang khairul razikin ya. Anda masuk mihrab setiap pekan ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini harusnya Kamis malam tapi jadinya Sabtu malam karena kemarin saya lagi kurang sehat, jadi depending sampai hari ini. Tapi alhamdulillah saya bisa sehat atas izin Allah dan karena doa Anda semua ya. Terima kasih ya. Kita aplaus dulu ya untuk Kita aplaus dulu untuk Anda semua pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Semoga jerih payah kita dalam menuntut ilmu Allah pada malam hari ini mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri Bapak Ibu ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pekan selanjutnya, di Kamis malam selanjutnya, dan ingat ada gerakan one plus 3 ya. 1 plus 3. Yuk kita, jangan cuma kita aja Bapak Ibu ya. Jangan cuma Anda saja yang merasakan manfaat dari ilmu ini, tapi Anda ajak sebanyak-banyaknya. Anda ajak sebanyak-banyaknya orang lain yang ingin belajar ilmu magnet rezeki dalam grup ini ya.
semoga nanti Allah akan membawa Anda dalam siapa tahu ada rezeki, siapa tahu hidayahnya mereka dititip di Anda. Kalau ternyata hidayahnya mereka dititip di Anda, maka Anda sebagai perantaranya akan mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya. Oke, Bapak Ibu ya. Yuk gerakan One Plus 3-nya kita galakkan kembali ya. Semoga grup ini semakin besar dan semakin berkah untuk semua orang. Sekian Bapak Ibu, saya akhiri, kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar Bapak Ibu, siapa tahu dalam majelis ilmu ini kita memiliki kesalahan dan kekhilafan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri Hamdi undur diri Bapak Ibu. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan